Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mulane ajaran sitan min sawal itu aslinya matematika. Kalau bolak-balik masuk, Kanjeng Nabi ki rasional. Man shoma Ramadan summa atba'u sitan min sawal fakaan nama shoma dahra napa kullah. Mergo poso 30 dina iku mbok ngenteni 300 dina. Padahal setahun 300 widak dina. Mulane kuwi rasional. Kon nambahi pinten? 6 dina. Paham? Nah, kula cuma rapani dalil iki mergo wedi nak. Lho jenengan ora poso. Tapi kula tuh ngerti maksudnya Nabi. Jadi kula ora poso tapi roh maksudnya Nabi. Kan lumayan dibanding ora poso ora roh maksudnya Nabi. Tapi ku rasional, mergo Nabi jelas-jelas ning Quran manja bil hasanati falahu asrun apa? Amsaliyah. Berarti nak 30 dina kan menggantikan 300. Ditambahin 6 menggantikan 60. Berarti pas poso sak wulan 6 dina padha karo ngenteni 300 widak. Lah Nabi nok poso mau 3 dina tok. Karena ya sudah menggantikan 1 bulan. Biasanya nggih mau 13, 14, 15. Ngoten sahabat kathah hebatnya ini. Nabi kena nabi, ora tau dosa wong apik. Sak saiki poso sak wulan. Dadi nabine kalah khusuk. Nabine kalah apa? Bojone bengok-bengok. Ya Rasulullah, gara-gara jenengan nasihati poso, bojo kula nu arino poso nak bengi tahajud. Kula nu ora kebagian blas. Dari kula nu ora kebagian. Wah, ngoten di Bali Nabi. Pulang. Kowe roh, aku iku wong paling wedi pangeran. Yo paling roh tentang pangeran. Iku wae aku yo asumu wa aftir. Aku yo kadang poso, kadang ora poso. Kadang yo salat sunat, kadang yo ora. Padahal aku wong paling roh pangeran. Wis yo kowe nak gelem poso iku sak wulan ping 3. Terus dari sahabat wau mungkin khusus anak aku amin dalik. Saya kuat lebih dari itu. Dari Kanjeng Nabi. Ya wis nak ngono tiap sak wulan 10 dino. Anak aku amin dalik. Wae Nabi dibantah terus. Akhirnya terakhir Nabi ngendikan sum yauman wa aftir yauman. Fa innahu siyamun apa? Dawud. Ke poso sedina mau kakno poso sedina. Fa innahu siyamun apa? Kulo kuat poso terus. Terus Nabi buka la afdal min dzalik. Enggak ada yang lebih afdal ketimbang itu. Dan itu Nabi itu beberapa kali begitu. Makanya kasusnya sholat raweh, saya katakan kasus karena melahirkan firqah. Itu Rasulullah itu yang begitu. Hadis-hadis sahih hadis Bukhari Muslim, karena riwayat Bukhari Muslim itu tidak bermadzhab. Beliau hanya berdasar apa? Riwayat. Beda dengan Syafi'iyah, Hanafiyah itu sudah bermadzhab. Itu Rasulullah hari pertama itu keluar ke masjid di sanad-sanad. Karena Nabi itu sadar itu tidak sholat yang itu sanu jamaatan, beliau sholat itu munfarid. Beliau sholat itu apa? Munfarid. Hari pertama Nabi itu tokoh sentral. Tetap pakai saya makmum. Ya wak sahabat ke Mustafa kan yang ngomong ya nganggur ning ndi rapati payu pidato kan yang tengok-tengok to ning musala. Lah ngono iku terus makmum Nabi ka Abu Hurairah sahabat sing nganggur kan napa? Sesuai terkenal lu Nabi sebelum Ramadan bari ngisa iku nambah iso. Hari kedua tambah wae, hari ketiga tambah. Itu diriwayat hari ke-6 Nabi tidak keluar. Ya sudah, ketika Nabi tidak keluar sahabat ngenteni karena sudah putus asa terus pulang. Ketika pulang Nabi habis subuh menjelaskan saya tahu bahwa kalian tadi malam keluar nunggu saya sholat jamaah. Terus kata Nabi, demi Tuhan saya tidak akan keluar lagi untuk memimpin sholat jamaah. Saya sebenarnya mencintai yang namanya sholat itu mencintai sekali. Tapi saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Jadi Nabi kata kuncinya saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Semenjak itu sudah ada sholat setelah terakhir Isya itu. Ya sudah terus jumlahnya mau sahabat kontroversi, yang menangi guri ana sing muni 6, ana sing muni 8. Ana sing muni 4. Lah si alir ana sing muni 20 itu mari perkara ora ana sing muni napa 20. Tebak-tebakane iku 6, 8, 4. Nah aku dari kancaku, nebak kok 4 sik kagian. Tapi ora Gus loro. Mohon gue mau niki cerita riwayat karena Imam Bukhari Muslim tidak punya kepentingan mazhab. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan beliau jadi khalifah. Ya makanya orang itu ijma secara tarik kalau tarawih itu sunnatul Umar. Kalau qiyamul lail sunnatul Rasul karena Nabi tidak kenal bahasa apa?
Tarawih. Nabi kenalnya bahasa Qiyamul Lail. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi Amirul Mukminin, ya matematika menang, lan tak warai ilmu matematika. Sayyidina Umar pikirane ngene. Salat sunat sing muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin itu 10 rakaat. Sing jan muakkadah rotibah muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin pinten 10 rakaat. Itu nggih sing muakkadah. Qabla subhi 2 rakaat. Qabla zuhri 2 pinten. Salah, ba'da zuhri kali. Berarti hitung gue lepas 6 ya. Qoblal asri kali. Berarti 8. Ojo hitung pada qoblal maghrib mari ora pantes. Orang-orang kan orang macam pantes. Terus qoblal isya 10. Iku senjan sunat napa? Muakkad. Karena kalau badal isya mulai dulu tradisinya itu diikutkan paket nabawi gitu. Karena Ramadan itu spesial, waktu Jiddin wa Tasmirin ini kata yang menduga yang arah Fathul Mu'in Zainuddin Maribari yang mengikuti Ibnu Hajar. Ulama Syafi'i itu menduga karena Ramadan itu waktu Jiddin wa Tasmirin, waktu sing cancut tali mondo, frekuensinya harus spesial. Nah ngono nak ada Ramadan 10, itu di Ramadan du'ifat. Di Ramadan apa? Ditikelno. Akhirnya Umar muni, lana damel sholat jamaah pirang rakaat. Lah Umar mau jenenge istihad. Ya orang pulau dengan lo Umar sahabatnya Nabi lo tak pinter-pinter ormas zaman akhir pinter di Cina Umar menang kaji Nabi kenal sing dua Islam paham? Lo malah kalau omong nih kaji Muhammad tuh dua Islam saroro wong segera kenal Nabi kurang paham sing kenal paham ya? Kamu paham sing kenal sini? Kenal di ormas saiki mbek Cina Umar lo Wahabi mlete nang ngono tarawih pinten 20 rakaat. Buat terlalu namung pinter. Di syuting TV saat itu. Mengenai kalau bolak-balik ngomong. NO balelo ning kunut. Mergo roh ning tarawih iku ning salat subuh Arab Saudi ra usah napa. Kunut. Muhammadiyah balelo ning tarawih. Padahal sama udah roh les kabeh nak Arab Saudi tarawih rong. Tapi NO ya roh nak ning Arab Saudi ra usah napa. Jadi balelo ya penting. Ya nak takok apa oleh Gus Balil ya boleh Wahabi ora Nabi Muhammad. Nak Nabi Muhammad wajib din. Nak Wahabi ya tepak cocok ya anut ora ya biasa padha ngalime ijtihad per apa. Akhirnya Umar mutus pinten? 20 itu ditentang oleh sahabat-sahabat. Apa dasar Anda? Umar nganggo hadis am. Hadis am itu hadis yang Nabi sering ngendikan dan mujma' alaih. Nabi ngendikan as-sholat khairun maudhu'un. Pokoke jenenge salat mesti apik. Fa akhir awatillah sik jumlahe akeh sik jumlahe iki. Pokoke nek jenenge salat mesti apik. Lah karena aturan salat dasar bengi itu trennya itu sholatul laili masna-masna. Karena tren salat malam itu di luar fardu. Di luar fardu itu dua. Makanya Umar di tradisi fi kulli rakaatin dipotong dengan 1 salam. Tapi sampean juga jangan anti yang 4 rakaat hanya 1 salam, kok ya goblok. Mergo kados salat Isya sing 2 tahiyat, itu ulama Syafi'iyah darani tahiyat awal iku sunnah. Artinya prakteknya sing wajib namung tahiyat akhir. Paham ya? Tipe gedeng teman-teman yo keliru ya tambah bento. Mergo salat Isya lah iku tahiyat awal sunnah. Artinya sunat iku piye? Nah ditinggal ra batas, nah jatuh ketinggal udah mau ngakeh. Nah dia kalau kita di kiai orang tahu tahiyat Allah, wah, bakok balam wah. Ya tapi piye wae kan kondisi Imam Syafi'i Buat ini cerita ilmiah. Kira tak berani aku untuk Muhammadiyah aku nggak alim, pokoknya sama cerita kok. Jadi untuk Muhammadiyah aku nggak alim ngawur ya. Nah, wong alim kudu Muhammadiyah Imam Syafi'i ra gak wong alim. Wong durung NU durung napa? Ya wong alim sing dorong-dorong NU ta napa? Mesti pintum. Wong alim yo ngalim maca hadis Sahih Bukhari Muslim langsung pol misalnya netral. Akhirnya Umar jawab nikmatil bid'atu hadhi. Bid'ah terbaik itu modifikasiku, gaweanku iki. Karena beliau Amirul Mukminin menang sudah di sholat resmi karena beliau pas bikin itu pas statusnya jadi khalifah menang deh. Terus yang kan ngimami pertama Ubay bin Ka'ab niku sahabat ahli Quran sinten Ubay bin sinten. So Ubay bin Ka'ab hasil pertama ya mau
Mboten mosok kula ngimami Amirul Mukminin. Mbak Umar dituthuk. Goblok, aku Amirul Mukminin ngongkon ra mbok turuti. Dadi tapi lucunya sing tidak Umar iku makmum lho. Karena aku kan karepe sopan. Tapi si sopane dekne iku malah nentang pren. Sane kula wingi foto niku maca muslim. Kula biasane nak foto maca muslim kalian santri-santri kula. Kula mulai ngiyai bapak wafat 2005. Nganti sakniki dereng ngimami kalian santri pondok kula dereng. Entah kapan saya ngimami tapi kapan-kapan kula nggih direncana ngimami. Tapi kula nu nganti sakniki dereng ngimami. Ya dan ulama yang kayak saya itu banyak. Ya itu tidak janjian ya. Tahu-tahu keputusannya begitu, tidak janjian ya orang anut-anutan. Soalnya kepinginnya ngono. Nah itu sirinya gitu ya. Ulama itu harus menjaga sebagian konstitusi agama. Saya itu resah sekali. Ada kelompok Islam di Indonesia juga banyak. Yang imam itu harus kelompoknya dia. Kalau nggak diimami kelompoknya dia ada batal. Dia tidak makmum sama sembarang Makanya imam masjid beberapa kali itu nemuin saya. Gus kula kok ngimami jenengan iki pun. Ngene lho. Sing fadilah dadi imam ya kaya nang hadis-hadis fadilah dadi imam ngene. Tapi fadilah makmum ya ngene. Lah nek fadilah ulama makmum Gus, ya fadilah tawadhu malah. Jadi orang itu kelirunya kan gini ya. Ketika ada hadis fadilahnya imam, bahwa imam itu orang yang luar biasa. Karena imam masjid fadilah. Terus orang itu ingin jadi imam karena untuk fadilah gede. Yang kita lupa adalah Nabi muji tawadhu juga sedemikian kuat. Sehingga jangan-jangan seorang alim yang gelem jadi makmum untuk fadilah apa? Tawadhu ini enggak dinilai. Dan itu akhirnya kayak sekarang yang kejadian itu. Banyak standar imam yang berlebihan. Wonge macane Quran kudu bener. Nazifat taubi, pakaiannya kudu bersih. Malahan fakir-fakir berlebihan. Mahbuban inda qaumi yang dicintai. Wong khusune dinggon ora pati banyak penggemar, wong khusu iku kurang penampilan. Padahal imam masjid rata-rata khusu mbek wato. Wato nunuk-nunuk kadang dituthuk dhewe diadani napa? Berlebihan. Sing roh najis. Pokoknya sarannya berlebihan. Itu nanti repot ketika kita ngadepi ada firqah yang berlebihan gitu terus gak gelem makmum mbek sembarang. Banyak itu kejadian terutama di kota-kota. Karuan masjid ono jamaah, dia jamaah sendiri karena meyakini yang jamaah ala begitu tidak. Saya termasuk ulama yang sampai sekarang menunjukkan ke umat bahwa sholat itu sesuai dawuh Nabi, shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe kudu gelem makmum mbek sapa wae sing nglafadzno napa? La ilaha. Sampeyan harus gentleman. Wong aku sing alim gelem makmum kowe ora alim ora gelem. Alasan itu apa? Biasa saja. Saya itu, lah ini cerita yang ngaji muslim saya. Rasulullah itu berkali-kali ingin bahwa yang imam itu tidak beliau. Ini ketika beliau sakit. Ini di hadis muslim. Beliau menyuruh muru Abu Bakar fal yusolli binnas. Abu Bakar kan ngimami. Ketika Abu Bakar sudah mulai ngimami, Rasulullah radidangan terus beliau yuhada bina rajulan itu tenggelam itu di papas Sayyidina Ali Sayyid Fadl itu dulure sinten Sayyidina Ali di papas terus didudukkan gurine Abu Bakar. Nggih, tenggelam hadis ketika Nabi ketika Abu Bakar persona Rasulullah rawuh, beliau ta'akhir mundur. Ketika ta'akhir Rasulullah memberi isyarat makanan. Kamu terus saja jadi imam. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Berarti pernah ada sholat tamu apa? Imam. Pas Abu Bakar mundur karena Rasulullah sadari sholat tanpa supir. Nggih, jamaah tanpa apa? Supir kan bahaya tuh. Tanpa supir kan ngurus kacung jamaah kok tanpa apa? Rasulullah maju. Paham ya? Disebut kitabul istikhlaf. Tahu ana pergantian apa? Imam di tengah-tengah apa? Sholat. Mulane ini fikih terus dibakas nak jumlah salate imam luwih akeh luwih sithik makmum luwih akeh kon piye mergo gara-gara iku. Akhirnya setelah selesai sholat Rasulullah takok, ya Abu Bakar, kenapa kamu tidak terus jadi imam saja? Ya saya tidak pantas, masa saya Ibnu Abi Quhafah terima anak Ibnu Quhafah ngimami sinten Rasul. Tapi Rasulullah itu berkali-kali ingin Abu Bakar itu jadi imam. Mulane suatu saat ini kalau cerita alasan kenapa saya kadang tidak mau
jadi makmum sampai sekarang jadi makmum. Kadang-kadang imami tapi kadang-kadang banget. Itu suatu saat Nabi di perjalanan, dan sampean roh dalile bahwa keinginan yang kayak saya itu ya kuat sekali berdasar hati. Sahabat itu hanya lucu tenan, sahabat itu kacau tenan, ya kadang nggak kacau, sahabat juga rugen-rugen sebagian itu. Sahabat itu kan untuk dawuh kok Nabi, sholat paling afdal awal waktu, paham ya Pak? Sholat paling afdal apa awal? Walhasil pas sampai siap-siap sholat, Rasulullah itu kepengen teng kamar mandi, cara sani kepengen qadil hajat. Karena Arab itu zaman itu nggak ada WC, nggak ada toilet kan lama. Cara saya golek kebon sing akeh wite, teng bustan kebon sing akeh wite. Walhasil Nabi ku suwi. Waktu sudah menunjukkan pentingnya awal napa? Besok apa kan? Tinggal ya Rasulullah, mungkin awal waktu ya ajaran di sini. Gitu kan? Ini kasih tahu kan? Si tinggal dengan Rasulullah. Makanya kalau tambah yakin nak Rasulullah jadi Nabi tenan, mau ngapain tenan? Kalau nu yakin, aku yakin tenan. Mungkin tak mana cerita. Segi Imam ini Abdurrahman bin Auf, sinten Abdurrahman? Pon. Bareng sholat lagi rakaat ya Pak. Ini Rasulullah rawuh. Sahabat yang guri-guri golongan Ruhin Mustafa kan ratri bawa nak Rasulullah dimami. Wong dimami Abu Bakar itu ratri mau mulai dimami itu. Duti keploki. Terus dia yang ngerti nak Rasulullah terus dia. Bareng terus nganti sholat selesai. Lha itu apa reaksi Rasulullah niku? Mau saya sampean percaya kula niku sing sinau kadang. Sampean sinau ora ngarep paham. Sampean kudu matur nuwun tenan kula sing sinau. Dadi sing nerangno kula. Kadang sugih kelar tu kita ora iso maca. Kadang melarat ya ora kelar tu ora iso maca. Malah dosane loro to. Mergo ora iso maca ora kelar. Nah kelar tuku kan kok ana wong alim kan ana sing diurunno le. Keliru meneh, nah ya ora gelem ngaji malah tau kudu salah malah. Marat ora gelem napa? Nah itu yang di luar dugaan sahabat itu kan lebih, waduh Rasulullah dari rawuh mau ditinggal. Ini Rasulullah pidato pertama apa? Sungguh kalian tuh orang-orang anut ajaranku sholat awal waktu. Kalau aku yakin Rasulullah jadi Nabi tenan. Lu cara kiai saya tersinggung. Kiai saya ning jedek santri dia masuk teko karep. Ora kajar santriku gak pamit. Sampai tenan Rasulullah. Jadi tenang kok. Terus kalau eling sunnahnya bapak saya gitu, bapak itu ya sering jadi makmum. Mulai riyen bapak pas sepuh. Dulu bapak itu menangi gitu, bapak mau ngimami masjid kalau menangi, ngimami pondok ya menangi. Sepuh-sepuh tidak pernah ngimami, dia kan tenang. Nah jamaah dhuwur jam 12 5 menit. Nah aku terlambat 5 menit, tinggal. Itu beberapa kali bapak jarak 3-5 menit ditinggal terus sampai santri ku biasa jadi imam. Itu bapak riyen dawuh tenggulo santri calon imam, wis ben latihan dadi imam. Nak ngimami kiai ini iso, mau ngimami wong awam malah baik. Ternyata Rasulullah punya satu visi. Saya ini pasti meninggal kata Rasulullah. Kalau orang terbiasa sholatnya menggantung saya, nanti bahaya bagi kelangsungan Islam. Mereka juga harus dilatih sholat sendiri, jadi imam sendiri. Tapi Rasulullah itu gentleman yang beliau muji bagus. Drama dia lah kowe ngerti nek Rasulullah ya ora orang mundur ke Abu Bakar ben tau ngimami Abdul Khalid. Ben aku tau ngimami orang terbaik di alam raya. Mulane termasuk fadile Abdurrahman bin Auf ning tarik-tarik dia satu-satunya sahabat sing tau ngimami Rasul. Jadi mulane dekne bariku termasuk sahabat papan atas. Mergo dekne tau ngimami manusia terbaik di alam raya. Jadi mungkin cerita kayak kali-kali. Oh, jadi cerita hukum. Malah sampai tenaga mani wonten pujian walam yusallil Mustafa khalfa akad ilabna Aufin walahul fadlu abad. Tak urip-uripe Nabi ora tau kasil dadi makmum kecuali ning gurine Abdurrahman bin Auf. Mergo Abu Bakar gak sido. Bola balik Nabi itu gak sido terus. Abdurrahman bin Auf dadak kasil nganti salam. Rujune Rasulullah tersinggung. Aku tenan. Jadi orang-orang kan rasa jebule Nabi ning jeding sedelok gitu. Nyangkone kan lama karena dulu Arab ya begitu kan. Jebule baru 2 rakaat Nabi rawuh. Ya sudah ditinggal mawon. Itu juga sesuai perintah Nabi. Konjoko awal nopo. Jadi sampean bener. Jadi ilmu itu sebanyak ini. Kenapa kita tahu-tahu mensederhanakan masalah? Imam kudu Pak Kiai, imam enggak. Imam itu siapa saja.
Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kulo ikhlas di Imam Ruhin meskipun afdal kulo misalnya cara derajat. Nggih enggak apa-apa. Karena untuk jadi imam ngerplang-plang maca Fatihah ya wis. Tapi aja ngawur nek maca surat. Kewonten cerita, kula nu wingi cerita teng Bojonegoro. Mazhab ulama itu kadang ngerti. Wong nak bar maca Fatihah kesunatane maca Quran senajan to saya. Niku masalah ngoten niku kula setuju Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud nganggep kados Yasin wal Qur'anil Hakim nembe ayat itu. Jadi wal Qur'anil Hakim nembe napa? Ayat. Mazhab Imam Asim dan dianut seluruh dunia Yasin pun ayat. Pun napa? Saya. Akhirnya santri sing bedik-bedik nak traweh. Waladhdallin Yasin Allahu Akbar gawe saya. Napa? Saya. Jadi itu efek dari mazhab Yasin dianggap napa? Saya. Dan itu untuk kesunatan. Mergo napa? Saya. Itu repot mazhab namanya. Baca ning Quran Yasin kan pun ayat 1. Jadi nek nek pakai kesunatan maca surat senajan to sak ayat itu wis mlebu. Kali sampean traweh oleh waladhdallin bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar niku. Ya ora santri sing kurang ajar ngoten nggih pirang. Sing main kulhu nggih napa? Mungkin kula tren agar langgar ditakoki ndi sing traweh suwi ngerbah iku wah kesuwen. Mbak Bae udah cerita kalau Gus kula pun sepuh traweh ora pagi putih Mbak. Jarene tiang-tiang suwi Gus karep kula nu marekno pangeran pun sepuh mek mati malah tiang-tiang wonten boron makmum. Kula gampang Bang. Lah putih kesane bus warga umum tuwa. Ampun gelo Bang. Jalane mlebu warga mboten traweh to Mbak, termasuk jembare ati. Wah, nggih cocok. Pertama gue cerita cakep nom saiki Gus jak traweh kusuk ora gelem, tumakne nae ranteng kok. Tanggel Mbak traweh jenengan wis ora payu malah mati gelo. Ku serah swarga cek gak payu ning donya malah lara jenengan. Seneng dene hati-hati seneng. Wah nggih Gus cocok nggih. Dalane swarga mboten traweh tok, tapi ora napa? Ora gelem. Saiki slego ora tau ngrasani traweh nom-nom. Mergo wedi ra mlebu swarga. Wedi ra mlebu do. Boleh kalau terang lagi. Jadi hadis ini hadis sahih. Jadi sampean tak usah khawatir. Nak nate dosa nggih nang tobat. Enggak ada vonis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang melakukan dosa kemudian vonisnya menjadi kafir. Makanya pulau suwon sing ngaos kula ampun geman. Oh nak dosa wajib tobat. Maksiat itu jorok, maksiat itu jelek sudah harus tobat ya gitu saja. Sampeyan jangan terus berlebihan menganggap kafir. Mergo nek nganggap kafir terusane elek, halal darah. Kula ge biasa kaya ora ono apa-apa. Wong kula sing alime biasa. Kula dituduh bid'ah tenang mawon. Arti tenang mergo tak anggap wis biasa mawon. Nabi mawon nanti dituduh napa bid'ah, ora usah semangat, hujah ahli sunnah, ora usah hujah, biasa mawon. Tapi saya pastikan bahwa ngoten niku biasa. Mulane kula suwun nak sampean dadi kiai, dadi ulama aja geman monis wong Islam sing lagi susah. Iwau misale traweh biasa, nak takoki tiyang traweh sunat ya sunat, Ramadan pisan ya traweh. Lho tapi tiyang niku mboten traweh padahal ngeten-ngeten. Ya apik nak dene menawa apik ra traweh waya mergawe sing ngoten. Sebut itu jenengan ngendikan kok ora jelas. Ya ora jelas kowe malah dadi pangeran ngger wong ape mbok hukumi omong ngono. Nah, cara bapak riyen ngoten, anggere ana wong brengkel bapak ngoten. Mbah aku dhewe ora pangeran dadi ora mendesak ngukumi. Lah aku pangeran tak hukumi, ora pangeran ada ngukumi bar ora wis dari bapak. Nah, kita ini kan ndak Tuhan, ngapain tuh mendesak ngukumi orang lain? Kita tidak ahkamul hakimin jika kita. Kan kita ini anak analis, tukang analisa kowe mergo hasud, mergo drengki. Mergo kowe lagi dadi imam, dadi nak sing traweh sithik keberatan. Jajal kowe di rival kiai sing kiaiku sing makmum sithik terus kowe seneng. Wong langgar iku sing makmum sithik, pancen ra disenengi wong kiaiku. Nak sing makmum aku akeh, pancen mbok ancam ra akeh. Wae mbok ancam. Mulane kula niku biasa traweh nak teng langgar kula padahal langgar kula nu paling kathah sing traweh. Tapi iki sene tak gandani mak. Nak wonten udzur ya mun satraweh mak mun dipeksa. Mosok Gus Ramadan pisan gak nak wonten udzur ki prei ya meniku. Ya perkara niku khase ulama iku aja sampai majibno barang sing mboten napa wajib. Itu berat.
Nggih napa? Berat. Nah, mulane iki sirine kena apa Rasulullah gak tahu adzan. Jadi adzan be imam ku apik adzan. Nah, nek nuruti sunah Rasul lah. Nak ngono ora usah adzan, mergo Nabi ku ora tahu adzan. Edan kabeh sak donya. Lah nek kepengin persis Nabi ke jogeman adzan, mergo Nabi gak tahu adzan. Dadi nak terus kowe aja dadi makmum mergo Nabi ku dadi imam. Terus piye donyane itu dadine mergo alasane sunah Nabi. Nek kula suwun biasa mawon nggih, sementing aja maksiat. Mun nganti kula sing dilarang Islam niku maksiat. Mane kula gadah guru nek ana santri tirakat poso mboten seneng. Sing penting aja maksiat. Kowe tirakat terberat ku sing penting aja napa? Maksiat. Barang-barang sunat itu dilakoni ya kena ora ya napa? Mulane jare Imam Nawawi hadis paling jelas ning liyane kewajiban hadisul Arabi. Iku wong Arabi kan wong goblok, baru kayak goblok nak takok vulgar. Ya Rasulullah, saya ini mau tanya kamu jangan tersinggung. Jadi dia datang dari Bedui ditakok, "Ayyukum Muhammad?" Sapa di antara kalian Muhammad? Terus dari sahabat-sahabat sing paling ganteng. Dan dia takok, "Ya Muhammad si jangkar den. Saya ketemu sama utusan kamu. Terus utusan kamu bilang katanya kamu itu Rasulullah. Benar ya kamu Rasulullah?" "Iya, saya Rasulullah." Enggak kurang ajar tuh ya betul. Terus kata utusan kamu, katanya dalam aturan agama kamu itu saya harus sholat 5 kali ya satu hari. Iya. Pas 5 kali ya. Dia sumpah, "Wallah la azidu ala dzalik wala angkus." Demi Tuhan saya tidak akan nambahi dan tidak akan ngurangi. Tiap Nabi nyebut. Dan puasa Ramadan, iya. Enggak ada yang lain, enggak. Yang wajib hanya Ramadan. Demi Tuhan saya tidak akan ngurangi dan tidak akan nambahi. Kau wadah pokoknya dinyang pas. Pokoknya kabel dinyang pas. Dari itu mulai tentangnya. Tapi dawai Nabi apa? Aflaha. Jadi orang itu bejo. Wong itu dakhalal jannah. Padahal janji la azidu ala dzalik wala angkus. Tiap diwarai Nabi demi Tuhan saya tidak akan nambah, tidak akan ngurang. Nanti sama Joni Rukulo maghrib ya pas, isya ya pas. Kalau sering damuk bojo kula, Gus, ulama mbok kopiah abadiyah. Aku iku dhek ijek eling hadis Arabi. Tapi sama aja niru kula ya. Tenan kula amun tiru mboten sae. Tapi kula ya ora perlu niru jenengan. Dadi itu kan itu bahaya kalau saling niru itu bahaya. Kalau saling niru artinya akan KW kan. Kalau KW 1, KW 2 kan masalah. Jadi enggak usah saling nopo niru. Terus tenggene Thariqah Mulamatiyah itu dulu ada Thariqah era Imam Sa'roni sebelumnya. Makanya di Manaqib ada ya Mulamatiyah. Itu ada Thariqah orang-orang soleh yang enggak pernah sholat qobliyah. Gara-gara dia itu hidup di satu komunitas sama masyarakatnya itu pekerja. Dia hanya sholat fardu saja. Tapi udah jadi wali. Gara-gara mensyariatkan tolabul halal itu fardun ala kulli muslimin. Sementing wong do kerja golek rezeki sing nopo halal. Sakniki walian, wong korupsi bangun masjid, bisnisnya gelap apa ya senengane umroh. Jadi tolabul halal rapati diperhatekno, tapi sunnate artis rezekine komblodor yang kok hasilnya tinggal umroh. Macam-macam. Sunat-sunate digebut. Nek wis mbah sawalam muga di sepuro pengira. Mergo cari ruhen nak ayu pantese kok ora disiksa Gus perkara. Kula cek eling kula di kanca santri ini, santri jan santri kula. Oleh kadang iki wong ya bener. Dene delok film-film Amerika lho, film-film kados. Dene senengane delok film barat, kados Titanic, Sandra Bullock, dene delok film. Pas iku perang Irak. Dene ngakoni mbek ngaji kula, santri kula. Gus kula badhe jujur mbek jenengan, tapi ampun seneni. Tiyang Madura. Dadi nate melok ngaji kula teng mriki, ngaji mahal riyen. Apa, Jeng? Kula nak delok Jos Bus Gus, iku kowe tok kafir harbine Gus. Tapi nak delok wong kafir ayu bintang-bintang film kok koyo ora harbi Gus. Kurang ajar. Ternyata Gus, ngukumi harbi yo butuh elek barang Gus. Ya kita ini kan punya nafsu. Punya apa? Nafsu. Ya mulane nak kowe ana pembantu, kok mecahno piring. Iku mbok amuk mesti ra krana pecah piringe.
Mergo wis mecano piring mbek elek. Paham? Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecano piring lah. Lah saiki lho Mustofa wis iso bayar lho guyu kok. Artinya ngene, ketika kowe dedale, kenapa mus membantu mbok amuk? Lah yang nyekel piring hati-hati Gus ana tamu mecano piring. Mesti mbek elek. Mergo umpama sing mecahno wong ayu, sing kowe berharap cintanya, kowe iso ngamuk. Berarti salah mecahno piring ta eleke? Eleke cuma ke bebas sok suci, salah ya krana mecah napa? Piring. Ya, gak usah munafik akoni. Niku nak jenenge manusa. Tekan nyebut alasan wae kadang bodoh. Saiki ana wong katokan cekak numpak GL, cahe wayu numpak cekak, numpak GL. Terus kowe anake sapa? Wong kok luput suwuk. Mergo ora dulur. Ora keluarga. Jajal iki misale anak. Gusti jaran sepurane sing jembar. Padha salah, tapi hukume itu. Kowe nak ora bocah nom ning perapatan gak wong liwat kan muangkel. Bocah ning perapatan gak wong liwat. Suatu saat kiai iku dikabari niku wonten putune jenengan. Muga-muga di sepuro pangeran. Piye wong padha ning perapatane bareng krungu putune. Lah itu sing dialami Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Nabi Ibrahim kula cerita niki cerita ben nggih pelajaran nggih jenengan bahwa kita meskipun nahi mungkar iku mesti ana nafsune. Nggih nahi mungkar wae ana napa? Nafsune. Nabi Ibrahim ini cara kitab hikam nggih. Nenggone bab tiyang sing mukasafah kok gak di rahmat al-ilahiyah itu dianggap maring rusak Islam. Nabi Ibrahim diangkat pangeran ning alam malakut. Bareng diangkat pangeran ning alam malakut dipertontonkan sama orang-orang yang tukang maksiat. Terus Allah tanya Ibrahim, "Him, menurut kamu mereka yang tukang maksiat diapakan? Bunuh saja ya Allah, karena mereka makan dari rezeki engkau tapi maksiati engkau." Mbak pangeran dituruti dipateni. Sampai 3 kali kejadian, ya maksiat itu mulai zina macam-macam lah, pokoknya yang enggak bener-bener. Sampai pangeran dituruti. Suatu saat walhasil Nabi Ibrahim itu kok nyembelih anaknya Ismail. "Him, anakmu sembelih him Ismail." Protes habis. "Huwa samratu fuadi, itu buah hati saya Gusti. Kok kon jenengan kon nyembelih iku piye?" "Kowe keberatan him." "Nggih keberatan Gusti, niki anak kula." Jawabe pangeran, "Kowe gak eling zaman tak angkat ning alam malakut. Nek ana wong maksiat ngene-ngene mbok kon mateni tak turuti. Bareng aku ngongkon kowe kok mbok pikir. Kowe pas ngongkon aku ora tak pikir, ora usah ngongkon kowe kok mbok pikir." Terus Ibrahim jawab, "Lah niku anak kula Gusti. Wong-wong iku ya kawulaku. Masa aku gak gelo ke usul mutan mateni." Lah saiki ketok. Benere cerita hikam iku ketok. Pokoknya yang berwong mukmin mesti bejo. Fakul salamun alaikum. Mergo tabarok hukum ala nafsihi rahmah. Kata bos mesti ana eqadha mesti ana sapa hukum pengenan sira kabeh. Allah memastikan pada dirinya sendiri atau Allah mewajibkan pada dirinya sendiri ar-rahmata ing mujudna rahmat. Soale yakin nek soale angger ngaji, angger saleh mesti kata barok hukum ala nafsihi rahmah. Angger kowe kok mamang mlebu neraka iku berarti setan. Mantep ae ora bakal mlebu neraka. Tapi langsung mlebu. Gak usah mamang saiki langsung mlebu ae. Ora usah wae. Ora usah mamang. Lah iki keliru nih. Terus perasaan setelah iman masuk neraka itu perasaan yang salah. Wis kowe yakin neraka iku ora alamatem. Napa? Ora alamat. Ya karena tadi satu gak pegang kuncinya, napa? Terus kita tidak tahu posisinya di mana neraka itu kita tidak tahu. Nah swarga kan gak kunci nih. Mestinya ya sak data napa? Posisine napa? Terus saniki Sherlock napa? Napa terus iki apa? GPS. Mosok ana kuncine ora ana alamate kan gak mungkin. Neraka kita tidak tahu alamat. Mbon akhir roh aku ora roh. Alamatin neraka jelas medhit wis tak jelas. Karena medhit deket-deket situ, napa? Ya kan bakhil qaribun minan nar kan at-taqiyyu qaribun minallah qaribun minal jannah wal bakhilu baidun minallah qaribun. Jadi kalau sampean kepen takok alamatin neraka ya medhit deket-deket situ. Jadi alamatin neraka napa? Medhit. Agar medhit ya sudah deket. Saya di kawasan situ no. Jadi gampang kan kita takok alamatin neraka itu. Nah alamatin wali ya qaribun minallah ya deket-deket situ. Jadi
Lha ngaji iki syukur-syukur tiap ngaji ki apal ayat sing tak apal, tak waca kondang tenan. Apal tok ati aja wis semaan tok ati. Ngopo lomba. Dawe pangeran eling-eling ya. Terus hampir semua ulama itu sepakat ya. Jadi dawe pangeran itu nanti ngikat itu statusnya dulu. Apa? Statusnya dulu. Nanti kalau status itu jelas, nanti ketentuan hukum ya hanya di status itu. Seolah lagi hanya di status itu. Misalnya gini, wa angzir bihil ladina yakhafuna. Peringatkan dengan Quran orang-orang yang punya rasa takut. Rasa takut akan nanti ketemu Tuhan. Yaitu tengororo mahsyar, ayyuhsyaru ila rabbih. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang merasa takut akan terjadinya mahsyar, terjadi ketemu Allah itu orang mukmin apa orang kafir? Enggak, jawab itu. Orang mukmin. Ya, sepakat ya, karena yang punya perasaan yakhafun itu hanya orang mukmin. Sebab itu Imam Suyuti ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun apa? Wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas ya, ini masih jalalan ya. Bangkune kira paham ya. Mulane sedurunge ngaji ku sinau kok nyocokno ilmu, paham ya? Jadi anggar aku kok cocok terus wis alim kok Gus Ba kan oleh enak. Terus minggu berikutnya ora usah ngaji, kan wis padha napa? Lah, ya jadi sedurunge ngaji kok sinau. Kok ternyata keteranganku kok padha, ya wis langsung mulai ngono padha. Ya, lah narasi nau terus pinter ning kere malah ngeklaim ladu niku. Malah repot meneh. Tapi kalau seneng sing ngeklaim, gampang syukur napa? Kalau baleni malih iki. Saya banyak baca tentang ulumul Quran, banyak baca sekali. Status itu penting sekali. Ya saya ulang lagi ya. Peringatkan dengan Quran orang yang takut akan terjadinya mahsyar, yaitu posisi manusia yuhsyaruna ila rabbihim, digiring menuju Tuhan. Kalau dikasih an ya ayyuhsyaru ila rabbihim. Orang-orang itu peringatkan bahwa nanti di mahsyar itu faktanya dhamir sa'an itu dhamir faktual. Nah faktanya adalah laisa lahum min dunihi wali wala syafi'. Nanti di akhirat itu, di mahsyar itu tidak ada lagi yang bisa menolong tanpa melibatkan Allah. Karena tentu Allah itu aktor utama al-fa'ilul mukhtar. Semua tentu terserah Allah. Nah pertanyaannya begini. Lalu maknanya apa? Tentu orang-orang kubu sebelah. Terus anti syafaat. Ya kubu sebelah mana? Itu barangnya kubu sebelah. Makanya itu problem ya. Makanya gue debat sampai kubu sebelah tadi. Sopo sebelah. Itu repotnya di situ. Mazhab ahli sunnah yang mainstream kadang tidak didukung zahirul ayat, tapi mazhab kita didukung tahqiqul ayat. Memang makna detailnya, makna detail itu beda dengan makna yang zahir. Ya misalnya gini, saya ulang lagi ya. Jadi status itu tentukan dulu. Ya, yang khaufun artinya mukmin apa musyrik? Mukmin, karena punya rasa apa? Takut. Artinya dia iman terjadinya taat, terjadinya kebangkitan. Jadi mereka juga punya grogi ketemu Allah. Nah lumayan kan punya rasa grogi itu lumayan berarti mukmin. Tapi yang boleh grogi itu hanya al mukminuna al asun dari Imam Suyuti. Yang punya grogi itu hanya orang mukmin yang maksiat. Kenapa demikian? Karena kita tahu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita wali kan tidak ada rasa takut. Sanane kangen pangeran. Makanya wali-wali itu sampai mati seneng, kangen pangeran kok mati beneran nang ketemu sing disenengi kan. Lah kowe wedi kan mergo ngerti alamatmu. Sing akhir sing wedi mergo sadar alamatnya kemana, napa? Ngerti alamatmu. Nah, kalau wali itu kan pikirannya tadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Definisinya wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun istilahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Mereka punya kegembiraan baik zaman hidup maupun setelah akhirat. Malah ana wali kok pahpoh. Dunya wis rusak sumpek kabeh ora pati wali. Memang dunya ngene iki sing gawe buyutem. Dunya koyo ngene iki sing gawe pangeran. Pemilu kacau sing gawe yo pangeran. Kowe melarat sing gawe pangeran, kabeh pangeran sing happy wae digawe kekasihmu. Wong nak seneng cawe wedok ayu, wis merengkot yo ayu, guyu yo ayu. Apa meneh iku pangeran. Pangeran iku gawe donya kacau ya tetep apik, gawe donya apik ya tetep apik. Wong pangeran ra ono salah. Sing duwe ape bapak ngono. Masa mesti gawe donya kacau sapa? Makanya perdebatannya Mu'tazilah sama Ahlussunnah kan gitu. Mu'tazilah itu berkeinginan Allah itu hanya bisa melakukan suatu kebaikan
Karena keburukan biar diciptakan iblis. Terjadi ahli sunnah. Nah, ngono pangeran kalah lah kayak ini. Kode cangkem elek. Nah, walane cara ahli sunnah wa khairihi wa syarihi. Makanya saya dukung kebodohan karena supaya iman be qada. Anggapnya latihan iman be khairihi wa syarihi. Enggak apa-apa kalau demi iman be qada sudah keburu. Ya sudah seperti itu. Saya ulang lagi. Nah, orang yang punya rasa takut ketemu Allah itu tentu orang mukmin. Kenapa takut? Ya karena maksiatnya banyak. Nah, sudah. Berarti makanya Imam Suyuti memutuskan wal muradu bihim al mukminun al. Maksudnya tawarai dari ahli tafsir, tawarai bendong. Kenapa beliau berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al. Nah, itu ya satu kebenaran. Nah, orang-orang seperti itu tuh kandani laisa lahum min dunihi wali wala syafi, bahwa mereka itu tidak akan lagi dapat syafaat kecuali dapat izin Allah. Nah, tentu kubu sebelah akan mengartikan, makanya tidak ada wasilah, tidak ada syafaat bimuqtadu hadil ayat, dengan konsekuensi makna ayat ini. Ya teori itu mungkin benar, tapi juga mungkin salah. Mungkin salahnya adalah kalaupun nanti Rasulullah Muhammad mensyafaati atau para wali atau para ulama mensyafaati, memangnya bukan kehendak Allah, kan ya tetap kehendak. Cuma kan para wali itu panitia saja. Misalnya aku nyafaati Toha Gusti niki santri kula, masih melepuk ning podium di santri. Nah, terus dibuktekno, malaikat kan nyekseni nggih kadang-kadang nggih ngaos. Tapi ngedole kata ngedole. Goleke kalian ngedole kata ngedole. Terus abilon nah niku jenenge cah pinter Gus. Wong golek badhe iku cah pinter. Akhire ya wis ora apa-apa masuk. Nah, misalnya saya nyafaati seperti itu kan memangnya kehendak siapa? Ya kehendak. Maka kata Imam Ghazali, masalahnya apa? Itu nggak ada hubungannya dengan syafaat dan tidak syafaat. Kalaupun nanti dari awal kan memang gitu, mangzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Di dunia otoritas yang milik Allah, nanti di akhirat juga milik Allah. Jadi ini penegasan tauhid yang normal saja, tidak ada konsekuensi makna, tidak ada syafaat. Saya ulang lagi ya. Jadi ini kan ilmu tauhid yang normal saja. Di dunia kita bisa gini ya karena kehendak Allah, di akhirat juga sama karena Allah selalu al-fa'ilul mukhtar. Allah tidak dibatasi dunia maupun dibatasi akhirat. Maka kata Imam Ghazali, beliau berkali-kali ngendikan fa inna rabbad dunya wal akhirati wahid. Pangeran dunya mek akhirat ku sitok. Kowe ora iso pangeran bukai konstitusi. Misalnya pangeran apa nyafaati itu, Gusti ingat loh ini akhirat. Nampun mati niku ngamal mun terbatas. Jenengan harus ingat itu lho pangeran. Mbok atur. Pangeran tetap ya falu maya sak ngawur ya. Yang kena aturan itu kue, misalnya ngene, kue wis mati kok, Gusti kula nyuwun ganjaran salat. Wis ora salat juga ganjaran. Enggak bisa. Tapi nak pangeran ngekei, kita tak kei ganjaran salat nganti kiamat, senajan to saiki wis ora iso salat. Kenapa Gusti? Ya terserah aku pangeran. Pangeran mbok warai. Sehingga Allah itu tetap, makanya pendapat Ahlussunnah Jamaah itu pendapat paling normal karena memberi hak Tuhan bahkan ketika di akhirat. Nah Mu'tazilah ora. Pangeran kudu tunduk ke konstitusi, batas amal, batas akhir. Jadi kena limit. Jadi kaya kenaan pulsa. Jadi kena pangeran nyafaati wong nganggur-nganggur ngene iki. Gusti inget loh. Ini sudah akhirat. Batas akhir amal. Kan sudah mati. Pangeran ra iso mbok atur kudu ra iso. Sebagaimana dia Rahman zaman ning dunia, ya Rahman ning akhirat. Sebagaimana dia kudroh di dunia, juga kudroh di akhirat. Karena Tuhan tidak pernah dibatasi akhirat. Itu yang diyakini Ahlussunnah Jamaah. Makanya ya ayatnya umum saja. Wa kam mim malakin fis samawati la tuhni syafa'atihim shay'an illa mim ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Itu jelas. Kalau kamu menafikan syafaat berarti menafikan ayat itu jelas. Tidak ada syafaat lagi di akhirat kecuali bagi orang sing Allah kehendaki. Man itu manusia apa Allah? Orang kan? Berarti nanti selalu ada orang yang dikecualikan, yaitu orang sing yasa Allah punya otoritas memberi syafaat. Kalau istisna itu tidak ada gunanya, lalu kita percaya apa? Coba kalau orang bilang gini, Ja'al qaumu illa Zaidan, itu Zaid datang kan? Datang kan? Atau ya datang ya, terserah lah. Misalnya Maja'al qaumu illa Zaidun. Ya, atau Maja'al qaumu illa Zaidan itu sesuai terkib yang di Alfiyah itu. Ketika istisna diucapkan itu ya mustasna itu ada gunanya. Ya, misalnya saya bilang gini, Ja'al qaumu illa Zaidan. Masyarakat sama datang kecuali Zaid. Ada gunanya enggak kata illa Zaidan? Ada. Yaitu memaklumatkan kalau Zaid tidak datang. Tidak ada syafaat kecuali miliknya Zaid. Berarti Zaid bisa nyafaat.
Sekarang Allah jelas-jelas ngendikan tidak ada syafaat kecuali illa min ba'di ayyadanallahi liman yasha. Berarti izin Allah itu ada dan izin ini akan diberikan sama orang-orang yang digedaki Allah. Ya misalnya kayak Rasulullah, kayak para wali. Lalu kalau syafaat kamu nafikan secara kuliah, secara ekstrim, berarti istisna itu nggak ada gunanya. Lucu nggak Allah ngendikan, kemudian nggak ada gunanya. Misalnya santriku kabeh ahli sunnah kecuali isi sitok ya kan ada betul. Ada betul meskipun suratan apa? Suratan itu raine tok misalnya. Kabeh santriku nggo syiar Islam kecuali sitok niate mergawe kan mesti ada. Nah, itu kan. Mbok yo wong iku mikir gitu loh. Allah kan ngendikan mangdalladzi yashfa'u indahu illa bin. Siapa yang bisa memberi syafaat kecuali dapat izin Allah. Kemudian mustasna ini dihilangkan. Orang anu syafaat blas. Berarti kalimat ini menjadi salah kan? Iya. Padahal kalimat dari Quran ya, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Berarti natijanya ya ada syafaat yang berlisensi, berizin. Ini tidak maunya mereka kubu sebelah bodiwa sebelah. Paham ya? Mau terus syafaat gak ada, itu ayatin di ora ono ayat ngono. Ono ayat ngono, syafaat gak ada. Gak ada, ayat itu ono istisna, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Artinya apa? Ada syafaat kalau mendapat izin. Natijanya adalah isbatus syafaat, bahwa syafaat itu ada. Lah siapa itu? Ya mayyasa'u wa yarda, orang yang digedaki Allah dan diridani. Ya tentu saja sing ra diridani Allah kan neraka nyafati sopung kejet-kejet dhewe. Makanya ya kubu sebelah itu ya seperti itu. Dia mikirnya alaisa lahu min dunihi wa su'ai ka ono syafaat. Qala ta'ala alhamdulillah do hafal Quran. Lah sing bantah ya ora hafal Quran padha ae bantah-bantah. Ya seneng reporter ya mergo seru. Sing bingung sing alim Gus delok. Ngene cara bapak zaman Sugeng. Ah delok omongane ngomong tambah goblok. Mereka tambah gak jurus, coba. Tambah apa? Gak jurus, bodoh hafalnya kok bantah-bantah. Ayo degelan. Lo sering ngambil tidak bantah-bantah tiang, tak tantang. Ya hafal Quran, enggak. Hafal hadis, enggak. Kelas sampai aku ngaji ora debat. Debat itu imbang. Masa Mike Tyson di musono Elias Pikal. Ya mati no Elias Pikal. Debat itu imbang, nek hafal Quran, hafal hadis, debat be aku. Iso cocokan ayat. Nang ngene iki kowe ngaji alif bata ae. Tak ulangi ikra tak kira ati. Cara Kiai Bisri kan nak ngamuk kubu sebelah Kiai Bisri zaman Sugeng. Kalau yang menangi dia menangi rok murid-muridnya. Mem fathama tak fathata mem domamu. Matamu. Kau mangkel. Orang tahu ngaji kok ngomong Islam. Iku sajane wae ngaji apa mem fathama. Piye kok? Sing biasa cangkem elek iso enggak, Mas? Beda, bebas sama. Tahu, tata terus. Tadi agar orang raiso ngaji kok, sok ngiyai kon meja. Bebas sama. Ya sih gue. Gue nak tercangkem elek, langsung elek. Ya tidak apik lali, saya elek. Kata elek nih periode. Kamu apa pangeran sepurane akeh tenang ae. Tak lapor pangeran. Eleng-eleng. Saya ulang lagi, ini penting sekali dalam ulumul Quran. Tentukan dulu siapa itu. Baru nanti ayat itu ini takmim apa khos. Ya saya ulang lagi, takmim apa khos. Jika misalnya ayat dihukum, saya kan keahlian saya memang nekuni fikih. Misalnya ayat dihukum, saya harus hukum misalnya gini. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasataku, bahwa perempuan yang ditalak suaminya maka idahnya 3 kali masa suci. Ya kita harus memastikan bahwa ini mutallaqat benar-benar dalam kasus diceraikan. Ya sudah yang diceraikan itu kalau dia mindawatil haid, masih menstruasi, idahnya 3 kali masa suci. Ini ngikuti madzhab Syafi'i. Nanti ada konteks di mana orang itu tidak mutallaqat tapi ya tidak bersuami, misalnya suaminya meninggal. Ya ayatnya jangan ayat itu. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur. Bahwa yang jenis perempuan ditinggal mati suaminya
Idahnya 4 bulan 10 hari. Sudah kita sepakat. Jangan terus bilang gini, iddah itu pokoknya 3 kali masa suci. Ya idahnya siapa? Apa? Iddah siapa? Nah, nanti tahu-tahu mesti ada problem secara fikih. Problemnya begini. Kira tahu mikir mari terang. Oh ya Allah, sabar. Amit tenang. Sabar. Problemnya kan gini mestinya kue ujung juga tok dari ngaji tuh. Jadi sunnah Rasul orang juga tok ngalim ya sunnah Rasul. Apal Quran ya sunnah, lomo ya sunnah. Jadi meskipun ke fair, kalau kue jabatan ya sunnah Rasul. Tapi sing ngalim ya sunnah Rasul. Milih ndi sing gampang apa sing angel? Cangkemmu aku ra sing ngomong. Nah, rungono ya. Problemnya begini. Lalu apa semua wong itu haid? Apa semua perempuan itu haid? Lalu kalau muthalaqat sudah tidak haid gimana? Padahal konteks ini makanya mirip kayak tadi syafaat. Ya yang diidahkan dengan haid ya yang haid. Kalau yang enggak haid ya kita cari ayat yang lain. Dan alhamdulillah kita hafal Quran sehingga tetap tahu yang enggak haid itu maksudnya ayat wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyuri wallahi lam yakhidha. Jadi kalau perempuan tidak haid karena menopause itu iddahnya 3 bulan atau yang belum haid. Paham jelas ya? Jadi ayat itu pastikan subjeknya siapa tentang siapa, jangan langsung diartikan enggak ada syafaat. Dalile surat An'am nomor piro? Biasanya apa ayatnya refa ayatnya nomor itu. Lihat ayat nomor sekian. Nah, ya iku bunine piye aku. Rata-rata iso ta ora? Ora iso. Lah aku bela kowe ya ora iso pisan. Muatan wong. Ahli sunah zaman akhir ruwet kok dibela jebule padha ra isane. Amit tenan. Makanya kan kelihatan kalau syafaat itu ada kan tadi saya ulang lagi ya. Tidak ada syafaat kecuali kepada orang yang mendapat izin. Berarti harus ada aktornya. Orang yang mendapat izin itu harus ada. Dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, para wali, para ulama. Sama. Kalau perempuan itu iddah 3 kali masa haid atau masa suci, berarti ada yang haid. Ya sudah kalau yang haid iddahnya seperti itu. Lalu yang enggak haid ya kita carikan karena pasti ada orang yang perempuan itu sudah ada. Nah itu ayatnya wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum in irtabtum fa'idatuna salah satu asyuri wallahi lam yakhidha. Paham ya? Jelas ya? Artinya kita jelas. Ojo kok pepe apa ayat itu terus pokoknya namanya iddah 3 kali masa suci. Terus ayat arba'ata asyuri wa asrobu lebok nih. Terus ada masalah lagi. Perempuan yang hamil itu udah haid lagi. Nah itu masuknya ke ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyatuna hamlahun kalau hamil. Jadi ada sekian ayat tentang syafaat ada sekian ayat. Nah kebetulan kubu sebelah dan juga Anda podo-podo rapal lagi repotnya. Mulane bela ahli sunnah ini ya rugi zaman akhir. Jadi bilang ora ro. Ngapa lo sekarang loba menangan mata ngomong waduh. Lah sing ora paham ya Eropa ya kalah. Malah kalah membidu Gus ya ora loba. Yo kalah kono lumayan untuk umroh. Aku mulane kudu mlebu swarga kowe rugi yakin akan mlebu swarga. Wis lomba ra menang ya ora apa. Ning donya ora pati dimulyakno wong tekan mati kok mlebu neraka iku apa-apaan. Aku las direncana ra gelem. Ora pantes ngapal Quran ben neraka ora pantes. Kene malaikat Malik gak ngurmati Quran tuh. Saya repot nak dites ya tuh. Balik keren. Apa lo ayat iki? Kayak diseng ayat iki waca wah pusing. Ma balik wali biru kau mahum bidaru jauh ilaihim itu. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kamu ingin alim tafsir itu tadi ya. Aktor itu pastikan siapa. Yang headnya salah satu kur itu siapa mutolak. Mutolakot yang idahnya salah satu kur siapa ya yang masih head. Kalau yang masih head gini, yang sudah agak head lagi ya sama. Yang dapat syafaat itu siapa? Al mukminun al asun, orang mukmin yang basir. Karena kalau orang kafir sudah jelas mansus mukhalladina finnar misalnya apa dia abadikan di neraka. Terus orang mukmin yang wali gak perlu syafaat karena memang sudah di surga kan gak perlu syafaati.
Makanya ada seorang ulama itu ngendikan ngene, "Ustaz anak soleh sing tenanan, ben gak ngel-ngelo Kanjeng Nabi." Ini lho Kanjeng Nabi akhirnya ra mlebu swarga perkarane nyafaati ra jelas-jelas. Jadi kita itu gak ingin syafaat bukan karena sombong, sungkan ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Nah, misalnya mungkin sumpu wojok, sebenarnya dibuat nih pangeran nang bumi NTT. Nah, misalnya Kanjeng Nabi cek nyafaati ning kawasan Medina. Angger pun swarga tesih Kanjeng Nabi. Terus nyafaati wong Yordan, wong Malaysia, ning Jakarta tesih. Wonten setunggal. NTT. Amine munik. Wah. Akhire moro-moro. Lah nek ning swarga kan wis gak ngel-ngelo. Jadi ana ulama itu sing aku ben saleh tenanan ben langsung swarga. Ora kok perkara ora buta syafaate Nabi ben ra ngel-ngelo. Kulo rada setuju, menarik cara kula niku. Mulane sampeyan niku Gus, karena ada di wali suka Nabi, mun pasrahno kula mah. Akhirnya muni kok goleki terus ke sentimen ber. Bubarno. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau ada satu kalam, saya ulang lagi ya. Kalau ja'al qaumu illa zaitan, maka istisna ini pasti ada gunanya. Ya memang beberapa masyarakat datang kecuali Zaid. Syafaat itu tidak ada kecuali dapat izin. Berarti izin syafaat itu ada gitu kan. Paham ya? Izin syafaat itu ada. Ojo kok terus muni ora ana syafaat itu kesimpulan konti, ngono. Paham? Dong toh? Berarti aswaja? Ya aswaja. Enggak usah training kan? Enggak usah training. Ojo kok training balione gede jebule trainingnya ra mutu. Balione jadi kursus aswaja. Boleh ngomongin strategi politik. Kita nggak boleh kalah sama sebelah. Ini kursus aswaja, kursus politik. Agak semuanya. Ya mereka kabeh ora kok. Ya saya ulang lagi ya, itu harus begitu ya. Jadi ayat itu harus seperti itu. Jadi mutolakot itu ada yang mindawatil khaid, ada yang tidak. Kalau mindawatil khaid idahnya salah satu huruf. Lalu ada orang yang jenisnya ulatul ahmal yang sedang hamil, itu idahnya ayyadhana hamlahu dengan melahirkan. Ada yang sudah ada haid kayak monopos, ya idahnya 3 bulan. Itu ada sekian kemungkinan, ya sudah statusnya dikembalikan ke statusnya, jangan ditakmim. Pokoknya yang namanya idah 3 kali masa suci. Ini untuk ilmu konti. Kok ujung ini pokoknya. Mati nak goblok kok jadi aja. Biasa wae digo dhewe ning omah. Paham? Goblok kok diajak-ajak. Bahaya. Makanya Imam Suyuti berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun. Kenapa dikatakan mukmin? Karena masih yakhafun, khawatir ketemu Allah dalam keadaan maksiat. Nah, khawatir ketemu Allah itu enggak siap, itu artinya dia percaya adanya pertemuan. Berarti dia mukmin dengan kebangkitan. Beda dengan misalnya orang ateis, ngalami yakhafun apa enggak? Enggak kan? Karena mereka yakin enggak ada ba'd. Itu cara berpikir Imam Suyuti, wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas ya. Jadi contoh Masa alif maju. Mohon wis mandek. Saiki ganti ayat wala tatrudil ladina ta'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Dia secara balaghah hujjah itu anggap saja ujung, asyi juga ujung. Jadi kalau dalam bahasa mana saja itu baina huma gak dihitung Gus Afif. Makanya kayak ojo terus mendingin. Berarti sing wajib mau sholat subuh be asar mbahmu. Quran membahas esok sore. Ya ora ngono cara mubalaghah ora ngono dul-dul. Maksudnya ngomong ujung ambek ujung. Jadi tarafail waktu napa? Tarafail waktu, dua ujung waktu. Makanya sholat itu tetap 5. Engko nek kowe terdalil ayat iki sholat itu penting pagi dan sore. Berarti mau subuh, mau asar, aliran sesat. Tawari balaghah ya. Jadi cara balaghah itu kan ono dzikrul badi wa iradatil qul. Itu logikanya gini. Logikanya itu ya seperti tadi. Allah ngitung ujung sama ujung. Makanya Syekh Nawawi itu tak biji wong apik tenan. Padahal beliau wong Jawa. Justru wong Jawa itu barokah. Nak ngarang itu tak Jawa itu paham. Mergo bahasa Arab Syekh Nawawi Banten itu kan rodok Jawa, Gus. Dadi ora bahasa Arab kaya wong Arab itu. Dene ra paham tafsir Munir kebangetan. Maksudnya kan sajane bahasa Arab itu wis gampang. Tapi aku mau dadi wong Arab waca tafsir Munir ya bingung mergo bahasa Arab rodok Jawa.
Gue kacau, bahasa Arab Indonesia kan kacau misalnya Al-Jamiah, Al-Islamiyah, Al-Indonesia. Cara orang Arab kan bingung. Iya terkibah. Al-Jamiah, Al-Islamiyah. Itu mesti bingung. Bahasa Arab itu bener, tapi cara orang Arab itu bingung. Karena perasaan orang Arab orang Jawa beda. Karena pikiran orang Indonesia kan universitas itu Jamiah. Islamiyah itu yang Islam, Indonesia itu bangsa Indonesia. Ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan ya beda. Mau sebagai sifat muqaddam mana kan beda. Tradisinya beda. Tapi alhamdulillah ya sudah seperti itu gak apa. Dalam Indonesia itu paham. Wong Arab sesuai ya paham. Anut wong Indonesia. Anut wong apa? Sama saya kita bedai. Tidak, ini jawab saja. Kira ditapai wong agama mau buka jawab ya? Islam kan? Islam. Oh, seperti bener. Terus saya cawe itu ditapai agama mau Islam kan? Karena masdar. Kenapa? Masdar itu bebas mudzakkar, bebas muannas. Tapi sekali pakai isim fa'il, ya sekali pakai isim fa'il. Anak kamu perempuan, semoga jadi anak solihah kan itu. Kalau lelaki semoga menjadi anak soleh. Ya begitu. Ada muslim, ada muslimah. Ya kan, ono hadirin, ono hadirat kan. Baik-baik lah. Makanya kadang ono mubalek gaya, assalamualaikum waalaikumsalam. Itu latihan bahasa Arab itu barang. Sebagian yang hadir kan perempuan ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Lah nuruti ngono malah kowe kesel karena tadi wong wedok ketemu wong wedok terus assalamualaikum nak sito. Nak loro alaikuma kan dia kesel. Kesel ora kira-kira. Ngene ora usah ngono. Nah ini penting ya secara bahasa. Sehingga di surat Waqiah, makanya sama turun sama Senawawi. Di surat Waqiah itu pangeran ngitung itu ya ujung ke ujung. Misalnya di surga itu surat Waqiah ya fi sidrim mahdud wa talhim mandud. Nah, wa dhilli mamdud wa ma itu gak sing terusane iku fi samulnya fi sidrim mahdud wa talhim mandud wa dhilli mamdud wa ma imaskub wa faqiyatin katsira lamaqtu ati walam. Itu apa mencontohkan itu sidrin. Sidrin itu ya pohon yang daunnya itu kecil sekali. Jadi asidru kinayatun anil asjar sing yang kecil sekali, sing sohiron aurakuha kira-kira gitu. Yang kecil sekali apa? Daunnya. Nah di situ terus Allah menyebut daun pisang, apa? Daun pisang. Jadi di situ disebut itu hanya sidrun kira-kira orang Jawa, jari ini Jawa maknanya widoro. Padahal ora roh. Lasing kok. Ya dikira-kira padahal widoro ora enak buah. Tapi intinya itu kinayatun misalnya anil asjar yang qalilun apa yang sohir ya, yang sohir apa aurakuha. Yang kemudian yang satu contoh pisang itu mewakili partai apa? Yang daunnya besar atau lebar. Biar usah protes. Kok ini gak ada anggur? Kok gak ada apel? Jadi pokoknya Allah itu cerita, ning swarga iku ana jenis buah sing mulai daunnya paling kecil sampai sing paling besar. Lah wis koyo ngono iku bil kodati walasi dong. Dong. Pinter berarti. Maju. Jadi selalu ada ilmu untuk memberi penjelasan itu. Diambil ujung sama. Makanya sebagian ayat aqimis sholata tarafain nahari wa zulafam. Itu bukti kalau teori itu benar. Makanya ayat ini yang jadi pegangan. Kamu kalau sholat ya ada bagian ujung siang dan ujung malam. Sebab itu limo itu keduman. Lah ayat ini kan terus kue nakalan kan pagi sore. Kurang ngono gobloknya jadi terus no. Ya saya ini saat ini. Maksudnya itu wadat makili ujung. Asih makili ujung. Nah, sholat itu menghabiskan dua ujung. Tarafain nahari wa zulafam. Sing khotib bingung Mas, torofian, torofain. Padahal khotbah deh. Kadang khotib ya enggak, wong ayate ra apal kok. Ya tahu ono khotib sing lho. Sing fiye sing falanu fiyanahu mo falanu kai falanu. Lah baba ora apal ora sama sae. Falanu fiyan lah. Falanu. Iya dari wah kita berburuk. Iku teke sing buruk. Kitab disalahno. Masih kitabe buruk. Lho aku ora ono kitabe iso maca, Pak. Menedek buruk ora ono kitabe. Ya iso maca to ngapal man amila sholiham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuqiyana. Barang buruk di alasan fala anu.
Lha wis tuwa khutbah pe pamer sing umum mak wis. Sing pokok-pokok ae. Alhamdulillah salat terus bar wis. Karo dene khutbah suwi-suwi ku lha opo. Yo enak lho khutbah, dawuh Nabi malah enak. Alamate wong alim ku nak khutbah cepet, nak salat suwi. Dadi enak to khutbah cepet ae. Dadi kok kena sakjane mergo ora iso. Tapi kok diwa alasan jare Nabi alamate ngalim jare Nabi kuwi khutbah cepet, salate. Salat suwi diakali, nak maca surat kesuwen ra iso ya sujude sing suwi. Kan gak modal. Lah nek nasib apik darah pali mergo sujute. Suwe. Ya nasib-nasiban. Juga lewat melarat tuh. Nak nasib pemapik jaga zuhud. Nak nasib pemelek jaga ilmu ra barokah. Mulane uripe kangen. Wong kan nasib-nasiban terus sebetulnya. Wong nak nasib lagi apik. Kok wong alim maca kitab keliru. Wong mesti darani sabkul lisan. Tapi nak kowe bener pas bener sabkul lisan. Aslinya ra iso. Tapi pas bener sajarane. Nak salah dagep tenan. Nak bener sabkul lisan. Tapi nek terkenal ngalim. Nak bener dagep tenanan. Salah. Kowe penak. Dadi nama lagi apik. Toa kumpul rondo ayu. Nak sing seneng ya dakwah. Nak sing ra seneng wah mulai katut babon. Oh, nasib penting. Yo, pol nasib. Kowe nek lagi senengi wong ngono para pejabat darani dakwah, dagem bina, semuanya nasib nak lagi apik. Tapi nasib elek dagem golek-golek yakin. Tapi sing roh sapa wis terserah pengen ben nggo rame-rame dunya napa. Ya wis ra jelas ya dadi iku jenenge mimbabi dikril apa? Dikrul ba'di wa iradatil qul kados wa fi sidri makhdud wa talqin. Dari talqin itu kan semacam buah pisang, buah kurma. Artinya kurma itu kan apa? Daunnya kan besar. Kalau di Indonesia mungkin contohnya apa? Pisang. Nah, sidrin itu mewakili partai apa? Ya, yang daunnya kecil. Jadi itu bukan berarti di surga hanya ada sidri makhdud sama talqin. Lah nang ngono ya enake apa nih suwan. Paham ya? Jadi itu diambil taraf apa ujung sama ujung. Ya kan ngaji jalalan, ngaji jalan Gus Pak mulai wong ikok kiroati sampai sing juara MTQ. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Terus dhewe ya. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Ono kabeh. Sing rajin mboten sampai sing ono kabeh. Ya itu jenenge apa ngambil apa? Ora kok terus ngaji mau wong loro ngono maksudnya. Paham. Jadi kok natus. Lah iya, ora kok terus ngaji wong loro til juga. Dong ya. Udah pinter ya. Ganjaran kok akeh tenan. Mintro enggak menagi. Just tenan. Pokoknya yakin nek pengiran anak indah doni abdi. Pokoknya yakin. Ya, jangan menolak orang yang berdoa waktu pagi dan waktu sore. Agak baik torof, nama? Torof. Jadi ya sudah seperti itu. Kayak fala takul lahuma ufin. Kalau menyakiti paling ringan ufin saja gak boleh, apalagi yang lebih. Ya kalau ujung dan ujung saja harus, apalagi di tengah-tengahnya. Ya, makanya seperti itu. Cara berpikir seperti itu. Nah makanya ini kalau suwon sebagian sing ngaji kula kudu anut ayat ini, tapi sebagian yang lain mungkin ada ayat yang lain yang mungkin jadi manhaj. Dan itu yang menjadi ketakutannya Mbah Mun, bapak saya semua orang alim pasti punya ketakutan seperti ini. Ini ngono tenan, awas kena nyulayani iki neraka tenan. Kita kan dihadapkan dua pilihan yang membingungkan. Nah ono santri atau umat atau siapa saja yang nakal, dia ingin ngaji misalnya. Wong tuane cerita anak iki nakal. Kita kan dihadapkan dua pilihan, satu menerima. Nah, cara bapak dia jenenge kiai bengkel. Jenenge kiai ya marasi. Kiai marasi. Wis marasi nak siap nak tangani cah nakal ya rasa dadi kiai. Terus ada kiai yang protektif. Kayak balik Tuhan. Karena dia nama ya. Nama jadi golek iku. Nama. Wah, iya ele aku. Padahal sebetulnya apik pas-pasan, tapi kan pikirannya kan apa? Ya justru apik pas-pasannya itu sekali elek tuntas. Nah itu problem.
Makanya saya termasuk kiai yang nggak setuju kalau saya untuk diri saya sendiri tanpa ingin kritik yang lain. Itu haknya mereka. Sementing sok nak ketemu pangeran tanggung jawab. Misalnya gini, ada pondok, misalnya Gus. Nah, ini nggak apa-apa, ini urusan publik. Orang salah paham pun. Sementing wanita tanggung jawab ning kersane Allah Subhanahu wa taala. Cara Fathul Muin nak ngarang kan. Wa hadza madzhabun al-qawahabi. Ini mazhab yang saya siap ketemu Allah. Ukurannya mazhab kan gampang. Kamu berani enggak ketemu Allah dengan mazhab itu? Nah, ada orang yang misalnya pondoknya ingin steril, misalnya pondok unggulan. Syaratnya harus dihafal 10 juz. Terus bisa maca kitab. Penting meneh bayar uang gedung mampus 2 juta. Jayane nomor 3 padahal itu yang penting. Dan ketara ora kedulnya dadi di modus pertama ke apal 10 juz. Berperilaku baik, jebule nomor 3. Bayar gedung 10 juta. Sajane sing penting di cara yayasan. Kan kira-kira sing penting itu nomor 3 kira-kira. Aku ora mari ke sudon. Nah itu ya baik, sebaiknya mungkin itu jadi unggulan betul. Artinya iso direli kan, iso direli, iso hafal Quran, tamat SD hafal Quran karena bayar ya larang. Terus jenis yang bisa bayar itu artinya kan orang mengkas-mengkis ya. Nah tapi nak santri melarat kan, wong tuane ning Malaysia anake kon mulai ngomong ngaji. Mbak Yune Rabi mulai jadi pelayan. Ribet. Kan rapal-rapal, wis goblok melarat kan rapal-rapal. Lah iki wis cerdas dia sing bina ya tenanan Gus untuk gaji 2 juta ya. Untuk tenanan oleh bina. Wis UMR ya wis memono. Tapi pertanyaannya, nanti kalau kita ketemu Allah, kemudian sing daftar itu yai kula badhe mondok, kuat kula namung urun gula 2 kilo. Anak kula nggih dereng nate ngaji. Riyen niku geng-gengan wis saniki kepen tobat. Terus kowe iku nak nolak, iku mlebu ayat wala tatrudi ta ora? Jangan menolak orang yang iman. Tapi kalau kamu tidak menolak, kowe kan yo makani guru-guru. Macam-macam. Itu 2 hal yang kita pasti ketemu pangeran itu wedi. Kowe nampa engko nak cah iki dadi ngontaminasi sing bener yo repot. Terus kowe nganggo kaidah darul mafasid muqaddam. Saune ulimu. Saune ulimu. Problem. Memang ya seninya di dunia. Lho kowe mondok ada ono seleksi yo nak kowe ketemu kiai iso nerangno, ketemu pangeran. Ayo, ketemu kiai iso nerangno. Ketemu pangeran. Tolak. Iku ya umatku, iku ya gaweanku, udah mbok tolak. Alasanmu. Terus kowe piye jantung? Kabeh muni ngene, Gusti, kula damel santri unggulan. Pangeran jebok sedaya unggulan. Tapi mbok tampa kabeh, kowe ora sadar kapasitas yo kliru, wong utekmu pas-pasan. Kemampuane pondokmu pas-pasan mau wong 50 kok nampa wong 200. Kan yo overload terus. Akhirnya ora ke rumah. Ora repot Mas. Mau ngono iku ora usah mbok pikir. Engko ketemu pangeran bener di ngono, cocokan surga. Ora usah berdebat. Tapi yang jelas saya termasuk orang sing jadi sisa-sisa fesah ning pangeran. Kulo rawani. Ane rawani wis. Ora yo ora mari ora mikir. Bang ini gitu, misalnya ngaji jalan ukurannya apa coba? Sajane perlu ana pelaturan sing oleh belajar tafsir iku sing fikih mapan. Operator iki kena piro? Oh, tereliminir kabeh kan syaratnya orang ngaji tafsir setelah apa? Mabadik tamat kan gitu. Takrib tamat. Makanya di Al-Azhar itu unik. Ini cerita ya, saya tidak pernah di Al-Azhar tapi sering dapat cerita. Al-Azhar itu karena didirikan para ulama-ulama top. Itu ada misi dakwah ya, misalnya orang yang dari Mekah harus hafal Yasin. Dari Indonesia masih harus hafal Yasin. Tapi uniknya yang dari Cina sekedar maca kulhu ku lulus. Mereka dianggap benih-benih hidayah di daerah komunis. Jadi kira-kira kalau kamu punya pondok modern aturannya harus seperti itu. Misalnya kalau daerah santri ya Sarang, Sedan, misalnya daerah Munib. Ya sudahlah harus gini-gini karena ini daerah yang sudah mapan. Tapi kalau aku di santri kok NTT, ya bisa apa? Ya bisa syahadat. Pernah sholat? Belum? Makanya apa? Ya anjing. Nah aku nolak jadi kafir meneh. Nak nompo ya rada kuwatir. Mau nang santriku diwarai yo. Tapi aku yakin nak dalam konteks yang ngene iki, nak tak tolak iku mlebu ayat wala tatrudi. Karena ini awal hidayah di daerahnya dia.
Tapi nak koyo Munib tak tolak, sedan tanpa Munib kan aman. Malah Jokono dene masalah kan. Paham ya? Dong ya. Alhamdulillah itu pinter. Aku maju tenan ngaji maju. Jadi yang penting kita tahu filosofinya pangeran. Pokoknya pangeran dawe kamu jangan menolak orang yang begini. Makanya kita harus punya ketakutan. Mulane cara kula, kula bukannya memuji bapak saya enggak. Cara kula tetap setuju. Harus selalu ada kiai-kiai yang profil. Syukur-syukur kancanan Gus-gus sing rada jadab-jadab itu. Di NU itu kan lengkap sebetulnya khazanah kita. Ada kiai yang hanya ngendikan akhlak terus kayak Pak Hamid Pasuruan, ada yang ngendikan maksud gak baru. Ada yang nunggu nakal-nakal kalau Gus. Kita ini paling banyak khazanah. Karena ini semuanya umatnya Rasulullah, silakanlah dipimpin macam-macam. Jono sing ngurus suwul bagi pidato Tuhan misalnya enggak apa-apa kalau itu kebaikan. Cuma aku produk ini jajar tua bagi Hamid Wir kisah tulisan. Jadi aku tidak pernah itu keliru lah itu kesalahan terbesar saya dalam hidup. Permana ya? Artinya gini loh kita, misalnya Gus Afif di pondok unggulan, Kiai Mansur di pondok unggulan. Yang daftar di situ harus sudah hafal Quran 10 juz, harus begini. Kok nolak orang NTT? Tanpa solusi, kecuali dengan solusi. Aku yakin dihisab pengira. Kecuali dengan solusi. Dengan solusi gini Kiai Mansur berhubung pondok wis elit, terus Kiai Mansur eleh. Wah, rai ini pasti ngajine Munib. Terus Munib ditelepon. Iki ono santri NTT. Raine mirip mbek kowe. Iku ae, ben ngaji mbek kowe. Lah soal biayane saya iku tahun pertama aku. Jadi aku ya kepengen dakwah. Terus Afif yang ngono tahun kedua aku nih. Munib isen dhewe aku tahun ketiga. Tapi nak nolak bil kuliah aku yakin dosa. Orang kok mungkin dosa, aku yakin dosa karena menolak orang yang mau mencari hidayah. Karena nggak mungkin Islam atau fikih membenarkan menolak orang mencari hidayah. Tapi menerima tanpa seleksi dalam konteks modern kan nggak mungkin. Ya, misalnya terus bocah babal kedua terus yang pondok unggulan, surah popo. Lu pernah ini ada seorang keamanan pondok cerita saya. Kebetulan yang nakal ini akhirnya minta perlindungan saya tak. Hasil dia mondok ijek dua sisa whisky. Kita tahu ibu aman. Nah ini kok ada whisky? Oh sisa dulu. Jadi dia berangkat sih gue. Lah sisa ada gue kenangan. Akhirnya ya aku deh kebijakan yuk. Ya ini misalnya seperti itu. Jadi pengalaman keamanan pondok itu yang macam-macam. Ada yang lucu lagi di pondok besar itu kalau sudah di stasiun tuh, cawe itu jilbaban, itu kadang sudah celananan kau. Kita kok soal ungkep tuh sudah lama, mumpung keluar. Ya Jakarta santai. Dari keamanan ini di sana nanti untuk stasiun nanti itu. Nah ini cerita. Misalnya seperti itu, kesalahan seperti itu lalu Anda boyong terjadi ke habitatnya lagi dan salah lagi. Kira-kira disalah no pengiran tetap disalah. Makanya ini kan berat-berat kiai ngadepi pangeran itu melarang menolak siapapun yang ingin daya. Makanya ini kan masalah, makanya ini PR ya. Kadang-kadang pondok modern itu berlebihan dalam mengimani disiplin. Tapi kita ini kan harusnya mengimani hukumnya Allah mbek Rasul, yaitu tidak boleh menolak. Nah, tapi kita kan ingin meroteksi santri kita juga. Misalnya bocah terlalu nakal kok nang nulari, wong virus itu nulari. Sing soleh virusnya ramandi. Maksudnya ramandi gampang nulari. Sing nakal gampang. Nah, akhirnya kiai tinggal gue baik darul mafasid. Tapi nak cara aku tetap butuh urun solusi. Dan itu kalau di NU kan gampang. Beberapa Gus Jawa Timur jadab-jadab kan spesial ngurusi. Sing ngono-ngono itu. Dulu di Jawa Barat ada siapa? Kianom Gus. Kianom. Sing Suralaya gitu. Artinya gini, Allah kan menyediakan. Kalau pondok kan nggak mungkin terima seperti itu. Ya sudah pasaran oban. Apa saiki diumumno Munib. Lho ya turunan. Lho ya turunan. Ya nek sanggup urunan kau ya. Ya pondok metal. Jadi kok tetap nakal nih konangan masyarakat. Lu delok sik kiai iki. Jadi suanten. Santri darah mirip kiai ini suanten. Ya guys, setuju ya? Karena iya dibiayai. Siap nih. Jadi menurut saya
Ini penting saya utarakan. Tapi yang jelas supaya kita tidak terlalu mengagumi pondok-pondok modern yang mengumpulkan unggulan. Karena nanti kalau itu jadi filosofi masif, itu umat terbengkalai. Karena tempat pengajian tertutup. Makanya menurut saya semua kiai harus punya pengajian umum. Terutama yang alim-alim. Karena kalau ditamu di pondok tidak mungkin. Karena takut tadi virusnya tadi. Makanya menurut saya setuju ya kiai alim harus punya pengajian umum. Makanya saya tidak lah Manut Bahmun yang punya pengajian umum. Gus-gus ya punya. Dulu kiai di Semarang ada Pak Haris Sedapa ya punya. Hampir semuanya kan udah punya pengajian umum. Ini kan jagani orang yang macam-macam. Mulai sing hafal Quran sampai tadi sini kira-kira hati. Wong ngutangi wong sampai sing kebulet. Ora di bojo sampai bojone loro telu ora kabeh. Macam sing meh pegatan nganti meh wayo ngono. Ya iku mau tarafail laili. Aqimus shalat apa? Tarafail nahari wa zulafam minal lail. Paham ya? Terus ini penting sekali. Yang penting jangan menolak. Kalimatnya apa? Jangan menolak. Kalau di Bajuri lebih ekstrim lagi. Di Bajuri itu contohnya gini, contoh murtad. Ya. Ada seorang kiai atau tokoh siapa saja itu menjadi kafir. Gak terima tanggung-tanggung. Karena orang percaya dulu nih bab mandi wajib. Kenapa? Mandi wajib. Bajuri ya aneh, bab murtad kok dilebok bab mandi wajib. Ulama ya aneh. Lah kula ya roh, yen kula wong alim mesti aku bolak-balik. Kira usah mamang tenan to ora. Tak percaya dulu. Kandhanane kok angel to. Marane bab wajib mandi. Jadi gini kan, termasuk mayu jibul gusla kan al kafir idza aslam. Napa al kafir idza aslam. Itu dawuh takrib, ya takrib Fathul Qorib. Ya ayo, ngerti to takrib? Zaman jatuh. Menani siar ya ora. Nggak mergawe. Kajarannya loro Gus malah. Siar apa? Mergawe kan ibadah. Ayo mana? Ini tenan ya. Misalnya kan diantara mayujibul husla kan iltiqaul fitanen jelas ya kan. Macam-macam lah diantara mayujibul husla ya. Iltiqaul fitanen terus apa? Junub macam-macam lah. Nah diantaranya itu al kafiru idza aslam. Orang kafir kalau masih. Itu kata kitab takrib. Makanya sarah itu penting. Sebetulnya kitab itu agak salah. Fatwa itu agak salah. Salahnya begini kata Bajuri. Kowe ora usah melok-melok nyalahno. Ruwono ya omongan. Aja komuni gak sopan. Malah keliru nek ora diterangno. Sopan goblok yo keliru aneh-aneh. Logikanya ngene lho, Gus. Ada orang kafir. Ya misalnya Zaid itu kafir. Terus bilang ke saya gini, "Gus, saya mau masuk Islam." Ya kan? Sekarang jam berapa ini? Jam 12:30 pas ini ya. Rungono tenan ini jam 1 pas. Gus, saya masuk Islam. Terus saya bilang gini, "Zaid, kamu mandi dulu baru nanti saya ajarin syahadat." Maka saya ini malah menjadi murtad. Paham ya? Karena saya membiarkan dia sekian menit tetap berstatus kafir yang saya bisa menghilangkan saat itu juga. Makanya benar kalau fatwa itu benar Sulam Taufik dari awal kan kalau ada orang ingin masuk Islam maka harus kamu syahadatkan fauron apa? Fauron. Jelas ya? Bahkan nyuguhin teh aja saya tidak boleh. Bila perlu ngadek-ngadekan gitu. Saya mau syahadat. Raiso Arab Jawa lah. Ya pangeran sapa? Allah. Ya serana pangeran kecuali udah ada Tuhan selain Allah dan seluruhnya Muhammad ada harus ngadek-ngadekan lah. Enggak boleh disuguhi teh meneh sik tak tukar rokok sik sampe sik. Karena apa meneh kenalan. Jadi nanti yang budi. Pulau Bali. Pun kapan rawuhe wah mau malah haram sudul langit. Karena tadi kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini, ya, kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini membiarkan dia dalam keadaan kafir yang kamu bisa menghilangkan saat itu juga. Lah iya kalau kondisinya normal ya Mansur, bar mandi jauh urip. Lah nek pas mandi kepleset. Terus mati. Dia mati kafir apa Islam? Kafir. Kafir. Penyebabnya sapa? Ya. Dong. Ya pinter dah. Wah pinter dhewe. Paham bisa? Maka ilmu itu makanya kata Bajuri sebetulnya enggak usah dibahas kafir masuk Islam. Karena mandi itu tidak penting. Maksudnya Imam Bajuri itu menyesalkan kenapa itu dibabkan. Takutnya menjadi gerakan. Sekarang kan banyak orang yang salah paham. Nah, orang kafir masuk Islam konadus itu salah. Sebenarnya yang benar itu diislamkan dulu. Dosa Indonesia salah.
Nanti gak apa-apa tetap mandi. Seminggu ada prosesi gak apa-apa. Tapi prosesi gaya-gayaan toh, di syuting terus viral, ya pokoknya gaya-gayaan toh. Tapi tetap proses Islam. Ya coba, seseorang mau masuk Islam itu ketika prosesi di masjid apa sebelumnya ada yang mengajari? Oh tetap sebelumnya ada yang mengajari. Yang prosesi itu sekarang seremonial ya, tetap dia nyuwun sewu. Saya punya banyak teman yang masuk Islam, meskipun yang mensyahadatkan saya, tak takoi, kenapa dia Islam? Pacar saya orang Islam. Rata-rata yang terjadi di kampus apa? Dia enggak. Kiai mau gaya-gayaan di syuting di masjid terus viral. Ya aku takut. Pertama dia seneng Islam itu gara-gara pacar atau gara-gara kiai? Pacar itu teman kerja. Tapi orang kalau pacaran cerita aja. Enggak jawab saja jujur. Yang menjadikan dia Islam kadang pacar, teman kerja, macam-macam. Nah, ketika dia sudah ikrar dengan syahadat meskipun bahasa Indonesia, itu sebenarnya sudah Islam. Nah, kemudian ada kultur ya, kultur tadi di masjid diviralkan, terus prosesi syahadat. Itu namanya prosesi, Kang. Nah, prosesi Islam itu agar mulai ikrar nah Allah pangeran, yaitu dimulai Islam. Nah, jika yang pertama ini kok kemudian ngopi riyen atau kenalan riyen, ngapunten gitu. Ya nanti yang putih, wah, sama. Nah, saya berkali-kali ngajar gitu di kajian di Kudus di mana-mana. Kan aku pengen analogi dalam kehidupan nyata itu gini. Ono wong gak kecelakaan, dan jalan kecelakaan. Pas toha itu pasti itu katoan cekak, seprapat. Ya kan yo isin mubalek katoan cekak. Ape nulungi wong loro. Paham ya kecelakaan. Terus dia nek lambenan sik, sarungan sik, serbanan sik lagi nulung. Mergo dene iya, kira-kira salahno pangeran to. Kelakuan ngono iku lho, salahno. Enggak jawab. Salah. Disalahno karena ini kecelakaan harus langsung. Meskipun Pak Mubalek lagi seprapat ya maksud. Iki sentimen betul. Ora tau banyu. Seprapat Mas. Seprapat cekak elek. Jadi cara pangeran, kira-kira tuh senajan terong kelambinan wajib nulung langsung pong-pong. Wajib ora oleh. Nah kalau masalah kecelakaan saja wajib fauron, apalagi ini kekafiran, maka harus dihilangkan secara fauron. Dong ya? Yes, pinter. Makanya adat mandi dulu, apalagi seminggu lagi nanti prosesi di masjid, nunggu wartawan tambah bunyi salah ini. Berarti masalah bunyi salah. Yo kapan-kapan anak kancamu kafir masuk Islam, bisa sakal senajan tuh nganggo bahasa Indonesia sih jo. Susah. Nanti setelah itu ada kesunatan kecil kalau di kongkong mandi terus seremonial terus dia diundang terus disoting terus disafir kok ngarep sing koha muni alhamdulillah jatuh ngarep terus saling demo lah sing viral sing iku akhirnya ya Tuhan telah mengislamkan apa waris loh ya tapi kira usah drengki ku rezeki tapi tetap hukum ini harus dihilangkan fauron. Oh, jadi kau oleh kan, kau najis ora oleh, paham ya? Nah kalau dalam kasus Sayyidina Umar, misalnya ada orang bantah, tapi zaman Sayyidina Umar, kau sama adiknya Gus ya? Kan itu kan dia masuk rumahnya seseorang yang adiknya, yang baca Quran itu adiknya kan? Cuma adiknya tukarannya BIP nih, Gus. Gelutnya itu apa BIP nih? Hobab itu. Jenis ahli gelut. Nah, gelut karena si Hubab itu mempertahankan supaya Umar gak langsung megang apa? Iya, mushaf lampiran ya. Zaman itu menorong terjilid semuanya kan hanya beberapa lampiran sing toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Nah, itu kasusnya beda. Jadi ada perdebatan terus si Umar ini belum mau masuk Islam terus kata adiknya, "Ini kitab suci, kalau kamu ingin megang, kamu harus mandi." Pas itu kan Umar belum niatan masuk Islam, jadi itu beda kasusnya aja. Pilih dipakai hukum, tapi nyatanya adiknya Umar nyuruh Umar mandi dari Umar nggak niat masuk Islam. Cuma adiknya penasaran, itu lempiran apa? Karena adiknya ini lempiran suci yang harus dipegang orang suci, makanya kamu mandi dulu. Akhirnya Umar ya nurut, ya hatus deh. Orang hatus moco kan, orang moco terus tadi nangis deh, mereka ini nggak mungkin karangan manusia toha, misalnya ada Al-Quran, terus masuk. Islam itu ya sudah. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi seremonial itu seon, masuk Islam itu seon akhir. Jadi keliru kalau apalagi masuk Islam kok berseksina kan tidak harus sekarang, apa? Harus sekarang. Soal nanti seremonial acara bisa mau mandi dulu kayak mau disaksikan terus macam-macam lah.
Sopo Tuhan nyerbani semua Allah macam-macam terserah. Malah namanya apa? Wah, dia ini lumung. Ya sebenarnya memang ewe bangunnya. Jadi hukumnya pangeran cekel ya. Jadi ben wong kulino pinter. Karena jangan menolak. Nah, jangan menolak kelas-kelasan. Ada yang fauron, ada yang taruh. Iya. Makanya saya mohon sekali lah. Meskipun kita kagum pondok-pondok unggulan yang steril, yang semuanya hafal Quran, semuanya ahli fikih atau semuanya apa-apa, itu hukum yang diciptakan teknik modern. Tapi orang hukumnya Allah sampai Rasul. Nah hukumnya Allah Rasul jangan menolak orang yang ingin baik. Nah, soal kamu protektif karena takut ada anak nakal ya sudah. Kita taruh khusus ya, kita ngambil kemurahannya pangeran, kita tidak sanggup. Tapi jangan motifnya menolak. Karena kalau ini menolak nanti kamu ngadepi pangeran. Ini ya umatnya Kanjeng. Makanya solusinya tadi, pondok-pondok yang menangani capreman harus kita dukung. Saya masih punya azam kebetulan dengan anaknya Mbak Garno. Saya di beberapa ya masih kenal Gus-Gus si jadab-jadab nih Pak Siwan ya kenal sih. Bala-bala nih Bapak dia kenal Gus. Dan kalau nu kenal Kiai Wali ya akeh Kiai Mubalek ya. Kiai Mubalek terbatas ya. Gak biru-biru. Biru-biru parah lah. Kiai alim ya akeh. Kiai ya sampai desa. Kiai Wali aku kenal ya akeh, Kiai sing ngurus nakal ya akeh. Kiai Mubalek beberapa ya beberapa ada. Enggak boleh banyak-banyak ya kenal ini kurang oleh agak-agak. Ya saya ulang lagi, jangan sampai kita ngalami penuh lagi. Mulai riyen di salah satu madrasah, di kenangan saya itu bagus. Dulu di Sarang itu masyhur karena ada kiai namanya Kiai Fakih, Kiai Mis. Kiai Fakih kerane Bayi Imam Kiai Pondok Mis. Itu ngene, bocah-bocah nganti iku Kiai Mansur, tigo nakalan, tigo dalil. Jadi misalnya Toha kok gak mau hafadzah di dunia, gak munggah kan? Kita apain? Nak gak munggah ning ndi, Cung? Teng terminal Pak, sowan mondok era munggah. Itu langsung diubahno. Mergo wedi dadi wong dalan. Nah, dadi wong dalan aku ora kedosan. Itu beliau cerita sendiri ke saya. Nah, sing muni ku lugu misalnya. Lugu. Nah, orang munggah piye, Cung? Nggih baleni, Bang. Tambah ra munggah. Karena tidak wajib mensyafaati ya, Pak. Kalau dalam konteks Toha kan liar tadi ya. Toha umpama loh, atau Toha sing umpama loh, yang umpama bukan. Akhirnya apa, Pak? Bocah-bocah ngerti. Ngene kok, agar sing ra mukawadah nggih Mas. Cocokan, Pak Duswan kok tekir. Akhirnya cara pulau sowan. Ono apa, Cung? Nang terminal apa? Munggah kabeh. Karena kiai itu mesti wedi lho nek balik wong balik ning Natal. Artinya gini, apapun misalnya semua pondok tentu punya kekhasan masing-masing. Tapi kita harus mendengar semua kemungkinan. Sehingga kita pakai manhajnya kiai-kiai yang kita panut. Kayak apa Mbah Mun ya, dekat pejabat, dekat wong macam-macam. Berarti khazanah kita ini kan cukup untuk analisis. Coba ada wali yang jadinya wali karena uzlah ning dhuwur ya banyak. Ada orang yang jadi wali karena kumpul preman ya. Itu ada wali, cerita wali itu bangkrut. Penggawean apa jadi wali? Mergo tuku arak. Iya gitu. Rasa buat tiru, tapi tuku apa mobil. Nah saiki enggak mungkin ya. Kalau sekarang enggak mungkin karena mahal tuh. Mahal dan jumlahnya banyak. Dulu itu gini ceritanya. Misalnya Narukan ini ada satu kampung. Biasanya itu Kiai Mansur ada agen toa Tuban ya asli kita aslinya langsung ngeling toa kan ini wong Tuban kita unik-unik mulai agen itu misalnya ngedarkan di Narukan itu dicegat ya Mas ning dalam sing wali misalnya jenenge Umar sekarang dituku misalnya 500.000 baru itu dituangkan mesti dibuat itu sampai bertahun-tahun sampai dia bangkrut terus mati biasa lah bangkrut mati terus biasa ketika dia mati wali-wali top di kawasan itu nyolati ini wali. Nah ternyata apa? Karena si pengirim toa tadi jangan deh. Wong desa iku akhir minggu rutin tuku toa kok ana wong mabuk. Mulai sekali. Ya kan rutin tiap minggu. Kalau sekarang kan kebanyakan gue satu tuku gak mungkin kan sekarang nilainya triliunan kan. Karena diproduksi pakai mesin dulu kan manual gitu. Jadi yang dikirim desa ini. Ternyata dia ya Allah ini umatnya Nabi Musa ada ridho kalau mereka minum. Dan
cara mencegah saya ini jadi agen tunggal. Agen tunggal itu dapat dituku. Dua. Jadi wah, nanti dunia nih. Kena buat dulu. Tapi kan dunia mentek, aku tadi aja. Walah, nah ini cerita saja. Jadi kita punya khazanah sekian contoh wali macam-macam. Tapi itu tiru karena gak cukup. Benar apa tadi? Gak cukup ya? Bocor korotok ngentar biro. Oh, lah cukup. Dunia ini soleh sa Indonesia ora cukup. Oh, transaksi. Singolati wali-wali. Karena ya dia juga jadi wali karena beli tadi. Karena dia ada ingin konfrontatif sama bos-bos narkoba kan beresiko. Gitu. Terus apa mas? Dibuang. Jadi macam-macam. Lagi-lagi khazanah kita cukup. Ada wali yang ngancani orang nakal-nakal hina. Makanya Imam Sa'roni pertama jadi wali. Imam Sa'roni yang terkenal, yang orang bisa. Pas pertama latihan jadi wali itu ya kayak muni penuh pakoh sunah rasul. Persis. Singkat cerita ketemu itu mas, ono wong alim. Wong alim bal-balan ning laut ning gone kisik ning gone apa nih? Kisik laut. Apa secara pantai. Pantai. Ya, bahasa Indonesia yang KRI. Pantai. Saya itu katokan seprapat, bukan katokan biasa kok pemain bal. Saya sudah singkat cerita Imam Sa'roni itu tersiksa. Wong alim, ahli fikih kok katokan ya, mari cekak ukuran itu ora jelas. Nah cekak itu ya dekati apa? Jenggol. Yes. Nah cekak mbah ya ora roh. Singkat cerita itu ya gitu gimana sih? Bal-balan ya masyarakat orang negara ya wong belah bal-balan. Ya relax saja. Pas Ki Sa'roni pulang, pasti udah ini wali amatir, belum kutub, masih amatir, masih latihan, masih uji di MK lah masih, kewaliannya masih. Dia pulang, ternyata wong sing fakih tadi yang ahli fakih tadi, duduk benas samai waladi, dia duduk neng antara langit bumi, ngenteni. Sa'roni, jadi jangan dia senior. Cangkemmu sing apik. Dekne iku padahal aja men cangkemmu sing apik. Wali ajaran ora oleh negur wali senior. Wae kok tuh. Jebule wong iki wali. Jebule wong iki wali. Dekne mau nunggu ning isar Mas, mergo kok darani kalah kelas. Waline yo gaya. Mane wali yo oleh gaya ono sanate. Kalau ngaku wali Mas ini keberatan. Tapi Bang kowe ra gelem ngaku nek gelem aku tak kon mulang. Mereka terus akhirnya lagi ngenopo masalah aurat itu ora ono khilaf antara Imam Syafi'i bin Ahmad bin Hanbal. Tapi masalah dakwah ora ono khilaf, kabeh wajibno dakwah. Lah wong gelem kumpul aku nak bal-balan. Lah nak kowe gelem dakwah yo dakwah iku. Bun jeneng mong jeneng. Coba ya, yang bal-balan ya umatnya Rasulullah, yang tenis ya umatnya Rasul. Semua itu umatnya Rasulullah. Lalu kamu ngaram notok Nabi, terus gue nak ketemu Nabi, pas poh ning podium ngaram notok Nabi. Bareng untuk sangu terus piye nak ketemu Nabi. Sing iku ora untuk sangu wae sing kabar bal-balan. Ora untuk sangu proses wis sak jeblok-jebloke iki Mansur tetep ana sing takok. Pak, nah anakku saiki tamat SD, cara jenengan diapakno? Paling gak kan usul pondokno kan, meskipun bapake aja. Tapi nak sing pidato tok ning podium. Pak tok kan. Ya sing papoh sing ora ya ora. Ya rasa tersinggung dia Jawa. Kok sensitif banget. Mulai dulu, makanya alhamdulillah kita ini, bu kita itu siapa? Itu ngaku ya oleh. Kita ini masih punya kitab-kitab itu. Saya punya kitab Tabaqatul Auliya, klasmen para wali. Tujuan di mana orang jenengmu yakin. Padahal kita musamin, orang ini malah orang. Wali mulai angkatan Said Ali Zainal Abidin sampai angkatan Said Abdul Haddad. Wono kan. Iki cetak goreng jenengmu sebenarnya menggunakan bokapan. Itu ya selalu tadi menyajikan cerita-cerita wali yang sebagian menekuni kanjanan wong bulet-bulet, kanjanan wong nakal. Karena yang tadi itu umatnya Nabi. Asal bakat ya tadi ya, dia wali dekat Allah kan gak mungkin tergoda terus dengan rusak dunia kan gak mungkin. Tapi kalau kamu milih gak mau ya gak apa-apa, kamu protektif diri. Darul mafasid muqaddamun. Iman sak kowe misalnya ketemu wong ayu sing nakal. Kira-kira sing katut sopo. Ya cek ae. Dicoba. Ablas. Sing dada sing ndi kan.
Kono dadi salihah apa kowe cek ayo lho Mas syaratnya. Wong syaratnya ujiane Nabi kan ngono. Ana wong pitu sing somben di yubi arah. Iku jare gawe Nabi wa rajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin. Faqala inni aqafu. Syaratnya kok ayu menarik, ngajak. Kok kowe muni ra gelem. Ayo wali, ora jawe wali. Lah sing wani daftar sapa jajal. Iku orisinil lho dawuh Kanjeng Nabi, sabatun yudziluhum wa fi dzillihi yaumaladillah illa dzilluh. Nomor terakhir itu di antarane apa? Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni aqafu. Boten astagfirullah. Coba hebat disusul ini kapan-kapan. Aduh. Jadi makanya ini balik balata trukti tadi. Balik apa? Makanya kalau syukur. Syukur punya guru kayak bangun yang legowo, menghormati kiai sing nangani itu bapak, yang menghormati kiai. Oh jangan sidik-sidik sunah rasul terus seakan-akan kamu paling megang otoritas suara. Tidak, umatnya Nabi itu banyak yang nekuni. Lah aku roto pidato, aku rasa pidato aku seneng. Piye-piye sih aru penting. Rezeki yo penting. So iki terus dhewe. Seneng gue ya terus dhewe. Roh toh? Ya sudah seperti itu. Makanya ngaji yang banyak. Saya berkali-kali cerita wali itu dulu macam. Dan itu khazanah itu di pesantren banyak. Dulu Sunan Kudus jadi qadhi bagian halal haram. Tegas. Kali Jogo di sama wali-wali disuruh di daerah Kidul, Sragen, Boyolali, dakwai wong abangan macam. Mulai dulu itu ada macam seperti ini. Dan itu cobaan ya. Sampai sejarah bayang kali Jogo itu kan. Udeng-udeng agak cobaan, ke udeng-udeng. Itu biasa mata ala Indonesia. Tapi zaman itu ya orang Islam Nusantara itu biasa. Tapi ya nama Islam nomor ya apa-apa orang sing larang wae. Enggak artinya biasa. Jadi dulu yang nekoni itu tuh ya biasa. Bahkan kalau di Ihya itu ada cerita ini sebelum dulu kalau cerita Khalid itu preman. Dulu di antara Khalid atau Khalid itu apa? Kira-kira maknanya apa? Preman kira-kira. Ada Khalid Bani Israel gitu. Ketika Nabi Isa konvoy sama Hawariyin ini orang pilihannya Nabi siapa? Sehingga cerita Hawariyin yang rai-rai kok munib itu. Ini kan spontan itu yang Khalid tadi. Spontan itu ingin wong solehnya seperti itu. Sehingga langsung spontan itu bergabung. Ketika bergabung dia Abto'a Mas Yahudi dia mengendorkan apa? Jalannya karena dia enggak ingin setara dengan Hawariyin. Tahu diri lah. Yang Hawariyin dia Mansur ini Asro'a, yang jenis murid tapi tidak semua. Kan itu ya ada yang jenis saya, jenis macam-macam. Yang lainnya normal, tapi yang satu ini Asro'a Mas ya. Supaya berjarak jauh. Jadi kemana isin agak level. Wong preman kok jajar aku. Makanya yang ini mempercepat jalannya karena tadi ta'anufan tentu karena keangkuhan. Yang ini memperlambat karena tawaduan karena dia agak ingin setara dengan Hawari. Jadi sing premane tawaduk mau setara, sing wong saleh iku malu menjauh. Saat itu juga Allah bilang ke Nabi Isa, Allah mewahyukan ke Nabi Isa karena Nabi Isa nabi. Isa bilangin ke anak buah kamu yang itu. Yang itu iso tuh iso menip yang itu yang itu. Liyas ta'nifa al-amal sama siapa alteknya? Liyas ta'nifa al-amal. Kewaliannya yang Hawari tak cabut dia 0. Kepremanannya ini tak cabut dia juga 0. Sekarang sama-sama enggak wali ya enggak preman. Yang preman statusnya dicabut, ya enggak langsung jadi wali ya 0 dulu. Yang wali ya 0. Sehingga kitab Ihya kayak apa Imam Ghazali sufinya. Tapi juga memasukkan cerita-cerita seperti itu bahwa pantangannya orang soleh itu takabur. Dan itu juga umatnya Nabi. Ya diurus akhirnya sama Allah. Di Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani juga ada orang jadi wali itu karena orang Nasrani. Orang Nasrani wali Abdal ada mati satu. Sama Syekh Abdul Qadir diganti orang Nasrani yang Islam hari itu. Yang Islam hari itu. Langsung jadi wali. Dan mau apa? Karena tadi dakwah beliau juga kemana-mana. Sekarang kita tahu dakwahnya Habib Umar ya kemana-mana. Mulai orang Singapura. Enggak membatasi karena semuanya umatnya Nabi dan semuanya kena kitab. Kita kena kitab wala jangan sampai menolak. Tapi saya ulang lagi ya. Kalau ada pondok unggulan, kamu jangan terus kritik. Oh, raro Quran ya kayak keliru. Meroteksi anak uang murah gampang. Cara aku tuh pondok ini lah tak pengen. Mari bocah seneng gue ya repot.
Misalnya terus ngandani, wong iso mau mas bisa belah, cara mondok ora oleh. Muni yo ora oleh. Wong iso mau Pak, mesti pikirane duit wis filah lho. Wiridane wis duit ku penting. Kok ora oleh mondok lho nang ngaji ini kok oleh. Mondok ora oleh. Terus ngel-ngelo kiai ini turun yang keramik masuk angin. Modelnya wis tuwa repot kabeh. Terus kanyepun sithik wato. Kan ngel-ngelo wong, mesti tak tolak. Tapi saya bukan niat nolak kamu, enggak memproteksi santri itu. Enggak nak virus mulu. Virus ketunya. Mana Dewi Bambun? Iya, santri bagi itu kan mati santri ya. Kayak ngerokok, santri gue kelas. Tadi dua ya tenang. Lo santri emang tuh. Zaman gue jadi santri, kiai sopo buat cucuk. Gue lah cucuk kiai sopo. Tapi bareng jadi kiai bagai musuh. Kan rival loh. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara berpikir ulama. Saya pernah baca dalam satu sejarah ulama besar, namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu menjadi wali itu gara-gara kalau sholat di masjid itu beliau datang sebelum adzan. Saya ulang lagi, beliau datang sebelum adzan. Ditanya, kenapa kalau kamu datang sebelum adzan? Saya ini nggak ingin jadi hamba yang buruk. Hamba yang buruk atau pembantu yang buruk adalah setempe nunggu dipanggil. Misalnya kita tahu majikan kita pasti manggil jam 7. Kemudian jam 7 itu Anda masih ngopi, masih tata-tata, itu kan tidak menghormati majikan. Harusnya kamu setempe di jam yang saat itu pasti majikan Anda memanggil. Kata beliau, saya tidak ingin seperti pembantu yang buruk. Datang nunggu apa? Dipanggil. Jadi itu ada beberapa spirit atau inspirasi dari aturan-aturan mahabbah. Sebab itu ketika Allah kritik orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika dipanggil sholat mereka datang bermalas-malasan. Karena ada cintanya sama Allah, maka datang berlambat-lambat. Nah, berarti kalau ekspresi cinta mengharuskan kita datang bercepat. Makanya dalam istilah lain di Quran ini termasuk balaghatul Quran. Di juz 25 itu istilah menuju Allah itu fafirru ilallah. Kita tahu firar itu maknanya lari apa jalan biasa? Lari. Jadi untuk mengekspresikan mahabbah kita, kangen kita pada Allah. Cara bahasa Arab, isyak kita, berontok kita sama Allah, tidak diistilahkan jalan tapi fafirru ilallah, harus bergegas berjalan. Begitu seterusnya. Maka kalau ada orang Islam terus ini konsekuensi hukum. Ada non Muslim minta, Pak Bahak, saya tolong ajarkan syahadat. Nggak boleh saya bilang gini, monggo ke dalam dulu. Padahal perjalanan ke rumah saya misalnya setengah jam, nggak boleh. Saat itu meskipun sambil berdiri-diri harus kita tauhidkan. Kamu yakinnya Allah itu satu, Tuhan Allah, harus. Karena kalau ada perjalanan ke rumah 5 menit terus dia kecelakaan, belum syahadat, statusnya mati apa? Kafir. Dan kita ikut terlibat karena sebetulnya bisa mengislamkan saat itu juga. Analoginya kayak tadi loh. Orang kecelakaan di jalan karena kita pakai celana pendek, nonton sirian ya, saya tak pakai baju dulu. Habis itu dilides truk. Itu kan kita ikut salah karena kita yang punya kesempatan. Tentu yang disalahkan yang punya kesempatan. Karena merubah status dari potensi kelides truk menjadi sama sekali gak potensi kelides truk dengan kita inggirkan. Meskipun kita dalam keadaan tidak ideal. Sama. Orang kafir yang mau masuk Islam itu umumnya kiai-kiai kan kadang sebagian disuruh mandi dulu, itu salah. Itu salah sekali. Sangat salah, apalagi nunggu seremonial di masjid, nunggal toko-toko itu bujutnya salah. Itu gak cuma salah, bujutnya salah. Jadi salah yang akut. Itu salah besar ya. Kalau seremonial monggo, tapi kalau mengislamkannya harus saat apalagi seremonial seminggu lagi nunggu tokoh terkenal, nunggu di syuting dulu, wah itu perilaku so itu bukan mengislamkan itu. Makanya kita yang sebagai peneliti fikih itu kadang itu enggak sreg gitu. Masa mau Islam nunggu di masjid dulu, di syuting dan tokoh-tokoh itu salah. Itu sama dia kamu lihat orang kecelakaan mau menyelamatkan, ini ada wartawan enggak? Minta di syuting dulu sedang mati ini. Jadi kita normal saja dalam Islam, sesuatu yang mendesak, yang emergensi ya perlakuannya harus cepat. Sehingga dibabkan faslun fil musaroah ila nusifid fiddin. Jadi ada beberapa contoh di Quran memang aturannya seperti ini.
Makanya semua redaksi Quran tentang menuju Allah diredaksekno fafirru. Makanya di tawaf ada ekspresi romal jalan agak cepat. Di sa'i juga ada momen-momen kita harus romal berjalan cepat. Di beberapa aturan juga seperti itu. Ya saya ulang lagi, di beberapa aturan Islam juga seperti itu. Nah sekarang efek di hukum haji. Kita banyak baca literatur haji. Haji dalam aturan Islam itu wujuban tarohian, wajib yang tidak langsung mendesak. Kemudian semenjak ada fakta kita harus nunggu, daftar tunggu. Itu kita sebagai ahli fikih itu gampang. Misalnya gini, saya umur 20 punya uang, sekarang berapa daftar? 25 juta ya. Saya umur 20 punya uang 25 juta. Saya jomblo misalnya, ya butuh nikah, ya butuh macam-macam. Itu wajib daftar haji apa enggak? Karena kalaupun daftar nunggu 20 tahun. 20 tahun kan asumsi umum masih umur 40, masih hidup lah kira-kira sebenarnya. Nah sekarang kalau ada orang umur 50 tahun punya uang 25 juta. Menurut Anda wajib daftar saat itu apa enggak? Wong daftar saja bisa game gitu. Dan kalau misalnya umur 50 ditambah 25 kan 75. Itu kalau orang sumpah sudah cepat mati itu. Maka itu menjadi pertanyaan, apakah fikih ini kita rubah? Karena dulu kan orang itu longgar semua. Karena haji zaman Nabi pun tidak langsung dilakukan saat pertama diwajibkannya haji. Jadi Nabi punya sisi unik. Pertama ada tahun diwajibkannya haji, Nabi tidak langsung haji. Sebab itu ulama berkesimpulan kalau wajibnya haji tidak langsung. Maka fikih itu memang unik. Sholat juga gitu. Ada istilah begini dalam sholat. Watajibus sholat ala kulli muslimin wujuban muwassa'an. Di semua kitab fikih takbirnya seperti itu redaksinya. Wajib sholat dilakukan orang Islam wujuban muwassa'an. Wajib yang ada longgarnya. Jika ketika zuhur jam 12 WIB kita dengar azan, boleh sholat setengah 1, jam 1, setengah 2, jam 2. Karena memang wujuban muwassa'an, memang ada batas akhir waktu misalnya sampai setengah 3. Nah problemnya begini, misalnya setengah 1 Anda pasti dipanggil majikan kamu yang diharuskan melakukan satu aktivitas, misalnya Anda pilot, yang nggak mungkin sholat lagi di kokpit. Apakah status wujuban muwassa'an wajib yang longgar menjadi hilang karena setelah itu tidak ada kesempatan lagi sholat? Apa tetap kita sebagai ahli Islam yang agak balelo tapi alim, misalnya ya sudah tetap jadi pilot? Nanti kan ada aturannya sendiri, ada rukhsahnya sendiri, ada kemurahan sendiri kita sudah jadi pilot. Misalnya sholat tanpa harus menghadap kiblat, sholat yang tetap di perjalanan. Kira-kira Anda kalau jadi ahli fikih pilih mana? Pilih harus sholat di depan, apa tetap memberi kelonggaran? Gak apa-apa sholat sambil apa? Yuber sambil pilotin apa pesawat. Anda pilih mana? Karena kalau konstitusi ilmu itu memang harus ada, dengan tanda kutip ya, memang harus ada nakalnya. Kalau nggak nakal malah gak sah. Memang unik ilmu itu. Karena ilmu itu kalau dipaksakan lurus terus, itu nanti malah bengkok karena menghilangkan rukhsahnya Allah, kemurahan Allah. Tapi kalau dipaksakan rukhsah terus, murah terus, nanti dianggap menyepelekan hukumnya Allah. Maka kita yang ahli fikih itu pusing. Misalnya saya sering ditanya, Gus saya ini supir bis, kan musafir terus, berarti saya boleh tidak puasa terus panjang Ramadan? Coba kalau ada jadi ahli fikih mesti bingung. Mau boleh, ya boleh terus supaya orang nggak peduli sama Ramadan. Mau mengatakan wajib puasa, kayak nggak peduli dengan kemurahan Allah yang membolehkan musafir tidak puasa. Coba loh, Anda jangan jadi ekstremis yang misalnya bantah tok protes tok ini kan. Jadi memang mengkaji ilmu itu. Ya makanya dengan tanda kutip itu harus ada nakal. Tapi nakal yang baik bukan nakal. Nakal itu kalau bahasa Jawa itu kan tidak harus dosa. Seperti anak kecil, menek-menek itu, tuh bocah kok nakal. Padahal anak kecil menek itu haram dah. Enggak kan? Malah orang tuanya yang bentak itu yang haram. Yang nakal betul ya ibunya yang bentak cerewet itu, karena ibunya orang yang sudah mukallaf, sudah tua, salah langkah yaitu Kalau anaknya naik meja itu ya sebetulnya bahasanya tidak nakal, lucu. Oh jebule pinter conggo iso munggah meja, harusnya diapresiasi. Tapi rata-rata itu semua akal mecah gelas. Malah boe malah mecah tabungan.
bapaknya marah tukang nguras tabungan. Sebetulnya senakal-nakalnya anak kecil itu nakal orang tuanya itu pasti. Karena ini sudah kena fitop, sementara anak-anak belum kena. Saya pernah punya tamu karena di tradisi Kiai itu sering punya tamu. Bapak ibunya itu kultus sama Kiai, bentak anaknya disuruh salim sama saya. Anak kecil kan nggak mau jalan-jalan terus, marah. Tak marah orang tuanya tak marahin. Yang dosa itu kamu bentak anak-anak. Kalau anak kecil itu kena diskon rufi al-qalamu an salasin. Di antara aturan Islam apa? Tidak ada keharusan bagi 3 orang. 1 anak kecil sampai balik, 2 orang tidur sampai bangun, 3 orang gila.